Oke, kita sudah live. Silakan Mas Moti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hening. Halo semuanya, apa kabar? Hari apa ini? Malam Senin. Di malam Senin yang besok libur ya, besok libur. Jam 8 seperti biasa ya. Kompor. Ya, kompor. Kalau misalnya memang yang belum libur besok, ya udah tau lah. Mari melibur diri. Udah resign aja. Kembali pesan yang tidak akan pernah pudar. Ya, hari ini kita akan konser bertiga. Ya. Ini orang-orang nggak waras semua berkumpul dari tadi, kita persiapan udah ketawa-ketawa sendiri nggak jelas gitu. Hari ini kita ngapain Mas Fikri, Dewa? Kita hari ini seperti biasalah jualan lah ya hari-hari. Oke. Jadi hari ini kita akan berbagi jurus-jurus gendeng. Tinggal Jurus-jurus copy-paste. Copywriting, copy-paste. Ya nggak? Oke. Copy-paste. Ya, jadi siapa dulu yang akan memulai? Dewa dulu? Sebentar sebelum mulai, saya pengen silakan. Saya pengen teman-teman yang belum mendaftar ke UB Affiliate silakan mendaftar, dan yang belum login silakan login dulu ya. Ini sebelum kita mulai acaranya ya, sebelum kita serahkan kameranya ke siapa lagi kalau bukan pakar sales ya, yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Nanti ini Mas Dewa akan bongkar rahasia bagaimana sih jualan 10.000 eksemplar ya, Dewa ya? Ya, alhamdulillah. Wah, gila, gendeng 10.000 loh. Ya. Untuk Anda yang mau tahu gimana caranya bisa jualan 10.000 buku ya, ini malam ini insya Allah Mas Dewa. Dan nanti setelah Mas Dewa, insya Allah saya akan berbagi dikit bagaimana sih kita bisa dapat ya lumayan lah 30-40 juta lah ya, cuman klik-klik doang loh ya, klik-klik affiliate doang kita bisa dapat 30-an juta sebulan, alhamdulillah ya. Kita akan cari tahu caranya, jadi cocok untuk ibu rumah tangga, mahasiswa yang waktunya terbatas, mungkin yang nggak sempat mulai bisnis. Kita ada solusinya, produknya Kopas juga loh Mas. Jadi bukan cuma copywriting yang di Kopas ya, produknya juga di Kopas nih. Jadi yang takut usah khawatir ya, itu kentut bukan petir. Jadi santai aja, kita akan kopasin juga produknya untuk Anda. Dan tentunya terakhir nanti Motivatweet ya akan berbagi sama Anda bagaimana sih ngiklan ya yang bagus, copywriting yang bagus, yang menghipnosis ya, membuat orang cara bawah sadar ini kok nurut aja ya dia apa-apain gitu ya, tapi dia apa-apanya positif ya. Bisa begitu. Cocok juga untuk yang jomblo belum laku-laku ya. Ya, jadi kalau di dunia online marketer ya, kalau jomblo nggak usah ngomong deh ya, online marketing ya, jual diri aja nggak laku kan gitu. Jadi harus laku dulu, oke? Ya, tanpa ditunda-tunda lagi, kita panggilkan Dewa Eka Prayoga. Silakan Dewa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, ini kita ketemu lagi nih ya di webinar berbeda ya, Dewa? Iya, beda ya, Kak. 3 minggu yang lalu ya? 3 minggu yang lalu, hampir sebulan lalu. Apa? Ini kalau kita ngobrol terus ntar Mas Motinya kayak jagain nyamuk lagi nih. Oke, langsung aja ya, supaya hemat waktunya. Hemat waktu, bener. Jadi hari ini ya saya ingin sharing dengan kawan-kawan di Indonesia, terutama masalah tentang tadi ya, ilmu copy paste ya, copy paste, ya nyontek dapat duit gitu kan. Cuma sebelumnya pengen sharing dulu, jadi kawan-kawan di Indonesia tentunya yang udah baca buku saya tahu ya latar belakang saya seperti apa. Yang saya pengen sharing di sini adalah bahwa saya itu selama pas dulu saya pernah bangkrut, yang saya lakukan adalah jualan ya, jualan. Cuman yang saya lakukan itu jualan online ya. Kenapa online? Ya, tahu sendiri ya. Online tujuannya karena ya kalau bahasanya waktu itu duitnya berseliweran banyak di sana gitu kan. Itu yang saya coba praktekkan. Ya, coba praktekkan, dan memang
secara sifat saya pribadi, saya orangnya kurang enak kalau kurang nyaman kalau ketemu sama orang. Jadi kalau offline tuh kayaknya harus ketemuan terus. Apalagi kalau kota Bandung, Jakarta macetnya minta ampun, enggak gue banget. Akhirnya saya putusin untuk di online ketika itu, ya. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Ya, apa yang saya lakukan ketika untuk bisa mendalami ilmu ini, memahami ilmu ini, ya salah satunya tentu adalah memahami beberapa hal ilmu yang salah satunya akan saya sharing malam ini. Nah, langsung saja ya, kita masuk ke materi. Nah, Siap. Oke. Masih ingat kan caranya kan? Ingat. Lupa, alhamdulillah. Awas, jangan salah klik. Apa ya, Iya. khawatir nih. Salah ngelik bisa bahaya nih. Nah, bahaya. Entar kelihatan saldo, repot. Tukang pajak yang datang. Udah ya, udah muncul ininya. Udah. Oke, udah ganteng. Ya oke, kawan-kawan, sekarang ya yang udah lagi nonton webinar, BOM, mungkin kawan-kawan sebagian udah ada yang order buku saya yang terbaru, yang ke-8, yang bagi saya pribadi ini cukup luar biasa, spektakuler ya, fenomenal banget. Yang awalnya niatnya iseng-iseng ya. Jadi benar banget tuh ya kalau misalkan kawan-kawan pernah baca sebuah pernyataan dari Imam Syafi'i kalau nggak salah, kalau misalkan lagi pusing, bingung, stres, coba safar, keliling, jalan, silaturahim. Nah, itu yang saya lakukan waktu itu di Jakarta Bandung. Saya dapat ide untuk menulis buku ini. Ya, easy copywriting, contek habis sampai laris. Tentu ini yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Gimana caranya kawan-kawan bisa melakukan penjualan tanpa tatap muka, ya, dan tiba-tiba orang lain dengan sukarela, senang hati, bahagia transfer uangnya ke kita gitu, tanpa tatap muka tentunya ya. Itu copywriting. Nah, tujuannya tentu ini. Nah, ini kalau saya buat desain kaos ya, cuma koloran, cuma dasteran, offset miliaran gitu kan. Ini bisa dilakukan ketika kita fokus di bisnis online, ya. Kalau kita tekun gila-gilaan, ya insya Allah bisa tembus angka miliaran tuh, insya Allah tembus. Ya, apalagi sekarang udah gampang banget lah, dalam artian udah banyak panduannya ya. Kalau dulu pas kita waktu jadul-jadulnya gitu ya, panduan nggak ada ya, e-book juga nggak ada kecuali untuk bahasa luar ya, bahasa Inggris dan dari luar. Sekarang di Yubi, di saya, di Billionaire tuh udah banyak banget panduannya. Kawan-kawan yang pengen ngambil polanya, contohnya itu gila-gilaan. Bentar lagi Dewa bikin bahasa Sunda lagi kan? Wih, Nanti gak ada yang ngerti. semakin nis ya. Gue juga ngerti bahasa Sunda ya, kasaran ya. Lanjut. Oke, nah intinya adalah kawan-kawan bisa dengan santai. Dan yang kedua adalah kalau misalkan fokus di dunia online ya, fokus dalamin ilmu-ilmu online gitu, ya entah ini masih pemula ataupun ya, harapannya bisa duduk di rumah, duit datang. Apalagi ya ini kayak Moti, kita semua yang rata-rata kotanya ini macet banget, aduh ngenes lah. Kalau di jalan bisa jadi tujuannya ngapain, ya macetnya gila-gilaan berjam-jam. Kalau kita fokus di online, Kalau saya ya, kalau saya Mas tinggalnya di desa Mas, desa Cipendei. Cipendei ya. Nggak macet, nggak macet. Tinggal itu paling sinyalnya aja kuatin ya. Sinyal internet. Nah, Oke, silakan. Saya pengen sharing kepada kawan-kawan ya. Nih, banyak orang nanya ke saya ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, pas seminar, lewat BB, lewat WA ataupun workshop gitu, orang nanya ke saya, apa rahasia saya bisa memecahkan rekor penjualan omset 270 juta hanya dalam 1 hari, di dalam 1 hari saja. Padahal kita biasanya sekitar 30-40-an per hari itu. Ini tembus nyampe 5 kali lipatnya. Orang nanya-nanya, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Gimana caranya, Kang? Gitu kan. Ada juga yang bertanya, apa rahasia saya bisa menghadirkan sekitar 2.700 orang dalam sebuah webinar yang waktu itu kita adakan, namanya YOS ya, Yubi Online Seminar. Itu pesertanya luar biasa banget, kita dapat data 2.700-an. Padahal saya cek ya, biasanya kalau kawan-kawan itu kalau webinar paling sekitar 300-an, 400. Ini nyentuh 2.700. Apa rahasianya nih gitu kan? Terus ada yang nanya, ya, apa rahasia saya, ya, apa rahasia Dewa, apa rahasia saya bisa mendapatkan open rate email dengan rata-rata 30 sampai 35% setiap kali sebar email. Kenapa saya bilang ini cukup tinggi? Karena ternyata saya cek teman-teman saya yang biasa main di email, open rate-nya itu sekitar 20-an, 20 sampai 25. Bahkan ada sebagian yang cuma 6% sampai 10%. Bagi saya pribadi yang pemula, newbie banget lah dunia online, kok bisa tembus angka segini? Dan ini juga cuma sekali, tapi berkali-kali. Nah, nanti saya share apa rahasianya.
Apa rahasia saya bisa menjual produk laris sebelum launching? Nah ini ya, kayak buku gitu kan, kayak kita jual kaos, jual apapun itu, prinsipnya adalah sell it before you build it. Ya, kita jual dulu, baru buat, jual dulu, baru buat. Kok bisa laris? Padahal produknya belum ada, belum kelihatan. Nanti kita juga share. Nah ini yang terbaru, buku saya yang ke-8, yang saya sharing sekarang malam ini, bocorannya, ya, Anda boleh intip ya. Apa rahasia saya bisa menjual 9.672 eksemplar dalam 7 hari setelah pre-order dibuka? Ya, ini luar biasa banget. Bahkan buku-buku saya sebelumnya paling-paling 3.000-an aja gitu kan. Ini tiba-tiba buku yang terakhir tembus angka 9.673 buku. Luar biasa ya. Nah, bahkan ya kawan-kawan ya, entah itu bisnisnya di bidang fashion kah, di bidang edukasi kah, di bidang makanan, kuliner dan lain-lain, bahkan saya pribadi belum bilang ke kawan-kawan ya, bahwa saya ya yang memang juga tergabung di UB Affiliate ya. Kalau misalkan saya pribadi, ibaratnya kalau bahasa saya pribadi, kalau lagi butuh duit, ngeblas gitu kan. Ngeblas gitu kan. Sekali blast langsung closing banyak ya. Walaupun kecil-kecil tapi volumenya banyak, lumayan. Nah, Anda tanya, kenapa Kang bisa kayak gini angkanya? Nanti saya share. Nah, di UB Affiliate kayak gabung, diajak Mas Fikri sama Mas Jaya, ya. Saya gabung dalam waktu berapa bulan, saya pelajarin gila-gilaan, saya contek habis caranya. Di bulan Desember waktu itu saya juara 1, bulan Februari juara 1, bulan Maret juara 1, Juli juara 1, dan terus-terusan. Bahkan produk kami pribadi, produk saya pribadi di Billionaire Store yang masuk di UB, itu bisa nyampe selalu masuk ke produk-produk terlaris di UB Store. Apa rahasianya? Nah, ini saya share. Apa juga rahasia saya bisa menjual buku yang harganya cukup fenomenal, hampir setengah juta, 420.000, ya, dengan total penjualan 2.200. Nah, ini apa rahasianya? Ya, nanti saya share juga. Nah, ini pengiriman bukunya. Dan saya banyak memecahkan rekor ketika seminar, ya, ada sharing ataupun webinar, sampai pesertanya membludak, nggak karuan. Nah, di Facebook tentu Anda tahu, saya sekarang lagi nge-tweet ya. Ada follower saya di sini ya. Sorry kalau nggak pernah dibalas ya, karena saya nggak bisa nge-tweet. Ya, insya Allah nanti tanggal 1 Juni saya masuk lagi di Twitter, nyapa kawan-kawan. Nah, pas masuk ke dunia Facebook, kawan-kawan, pas saya masuk dari dunia Twitter ke Facebook, dengan gaya Twitter, ternyata saya nggak masuk. Bayangin aja ya, dengan 140 karakter, biasanya saya kayak gitu, main Facebook kan, udah pikir macem, udah pikir capek-capek ya, buat status Facebook, yang like gak ada, yang share gak ada, yang komen gak ada. Beda lah. Saya merasa sedih. Ya gak ada banget lah. Akhirnya saya ya di sini ada yang namanya, kalau di NLP namanya modeling ya, kawan-kawan nanti bisa belajar sama Moti. Modeling, saya modeling sama Moti. Iya dong, saya ingatkan kawan. Moti lagi happening banget NLP nih Moti nih. Apa itu? Iya dong, buat jualan pakai itu, bagus tuh. Nah, di Facebook ketika itu, pas saya belum nemu polanya, ya, akhirnya saya modeling orang-orang, dan sampai pada akhirnya saya menemukan pola saya pribadi, langsung saya buat status, yang share-nya lumayan tinggi, Anda bisa cek yang kiri, 57 share, yang kanan 46 share. Saya kira saya kebetulan, sampai pada akhirnya saya buat lagi, statusnya sama, 74 share, yang like 359, yang kanan 101 share, artinya getok tular atau viralnya, nyampe ke 100 orang lebih. Kalau 100 orang lebih berarti kan banyak orang yang tahu tentang kita, tentang saya. Yang kiri 32 share, yang kanan 24 share. Setiap kali buat status, sharing, like, dan komennya selalu tinggi. Nah, ini yang saya buat masukkan langsung ke web. Kata-katanya sederhana, tapi share-nya cukup gila. Benar gila-gilaan. 93 share. Ini ketika event kemarin, ketika event tanggal 27 April, saya bantu kawan-kawan di PPA Darul Quran untuk infokan sedekah nasional dalam buat satu status di Facebook yang share-nya nyampe 56 orang. Bahkan gara-gara status ini, status saya ini diangkat ke koran seperti Radar, Republika, dan yang lainnya di Indonesia berkali-kali. Hanya dari status Facebook. Nah, pertanyaannya, apa rahasianya? Dan jawabannya adalah semua ada polanya. Nah, hari ini saya pengen share ke kawan-kawan, gimana, apa pola saya, ya, yang mungkin nanti bisa proven juga untuk bisnis kawan-kawan, ya, entah itu untuk keperluan untuk personal branding maupun untuk selling tentunya, itu yang paling penting. Nah, ini rahasianya, ya, siap? Siap Ya. Nah, ini rahasianya. Udah nyontek aja ya,
Makanya tema malam ini kita ya dapetin duit segepok ya, modal copy paste ya, copy paste doang. Dan kalau saya pribadi, bahasa di kita biasanya kalau di bisnis itu namanya copywriting ya. Copywritingnya dipercantik. Orang nanya, Kang, copywriting itu apa? Nah, kan. Kalau saya pribadi ngomong ke agen-agen ya, ke reseller, ke tim, gampangnya ginilah. Copywriting itu adalah seni ya, ngambil duit orang secara sadar tidak sadar lewat kata-kata yang dia baca. Nah, itu kan. Kasarnya kayak gitu ya. Seni ngambil duit orang secara sadar atau tidak sadar melalui kata-kata yang mereka baca. Atau kalau kita cek Wikipedia ataupun sumber-sumber, copywriting itu didefinisikan sebagai cara mempromosikan ya, cara mempromosikan produk atau kata-kata yang kita gunakan di media apapun dengan tujuan mempromosikan produk atau menjual produk tertentu. Nah, ini kuncinya, ini rahasianya. Nah, malam ini saya pengen sharing kawan-kawan lebih kepada tentang copywriting itu sendiri ya. Apa sih copywriting? Apa saja isinya? Gimana cara gunainnya? Sehingga itu bisa membantu bisnis kawan-kawan, produknya bisa laris ya, produknya bisa laris manis ya, dan bisa terjual banyak. Nah ini, saya mulai masuk ke materinya. Yang harus kawan-kawan perhatikan pada saat kita buat copywriting, ya, kita harus ingat kata-kata orang pakar advertising dunia waktu itu ya, namanya David Ogilvy. Nah, saya benar-benar belajar banyak dari beliau. Ya, dia bilang ya, you use their language, the language they use every day, the language in which they think. Ya, artinya apa? Intinya adalah kalau kita jualan menggunakan kata-kata dalam artian pakai media, kita gak ketemu orang, kita harus menggunakan bahasa mereka. Kalau misalkan kawan-kawan yang jualan jilbab, fashion, gunakan bahasa di dunia itu. Dunianya makanan, gunakan bahasa makanan. Kalau senang kata kamu, pakai kata kamu. Senang pakai kata Anda, karena senang pakai kata Anda. Brosis, dan lain-lain. Intinya adalah gunakan bahasa mereka. Ini fondasi ke kita menggunakan copywriting. Itu yang pertama. Yang harus kawan-kawan ingat, bahwa gunakanlah bahasa market Anda. Dan kenapa ya, sekali lagi, ini di Yos dulu pernah saya bilang, karena yang namanya target market is very vital in your business. Ya, kalau kawan-kawan udah baca buku BOM, di sana banyak banget cara meriset market ya. Gimana caranya pas jualan itu nggak asal egonya doang ya. Gue punya produk nih jual gitu kan, gak laku ya, sedih lah gitu kan. Makanya kalau mas jualan, lakukan yang namanya riset. Nah di sini pentingnya kita mengenal target market kita. Kita harus tahu target market kita siapa, bagaimana cara membidiknya, di mana mereka ngumpul, apa yang harus kita lakukan ke mereka, ciri-cirinya seperti apa, dan lain-lain. Siapa market Anda? Ya, ini harus kawan-kawan pahami siapa market Anda. Apa sesungguhnya yang market Anda butuhkan, apa sesungguhnya yang market Anda inginkan, apa sesungguhnya yang market Anda jadi masalah ya, apa yang sesungguhnya masalah market Anda yang bisa Anda selesaikan lewat produk yang Anda hadirkan. Jadi harus kenal banget market Anda itu seperti apa. Nah, ini Anda bisa jawab nanti sambil kalau udah selesai webinarnya, sambil coret-coret apa impian terbesar mereka ya. Kalau misalkan saya nih lagi targetin kan nurunin berat badan, ya impian gue tuh nurunin berat badan kan. Berarti nanti pas jualan kalau market-marketnya tipe kayak saya, bahasanya adalah bahasa nurunin berat badan ya. Yang kedua, harus dipikirkan juga apa frustasi terbesar mereka. Ya, ini saling berhubungan. Dua hal ini menjadi dasar kita ketika kita menulis copywriting. Jadi gunakan bahasa mereka, bahasa yang ngalir, ya, yang berhubungan dengan dengan menyelesaikan masalah mereka, frustasi mereka, atau membantu mereka dalam mencapai impian mereka tadi. Ini dasarnya. Dan ingat, ini penting banget, harus diingat, target market 10 kali lebih penting daripada copywriting-nya. Teman saya ada yang copywriting-nya jelek, ya, saya bilang jelek, emang jelek, gitu kan. Copywriting-nya jelek banget, ya, tapi target marketnya keren banget. Dalam artian dia udah punya niche banget, ya, niche target marketnya udah pas banget. Kalau pas di email, di Facebook, di broadcast, di apapun itu, pas jualan, itu pasti laris. Walaupun copywriting-nya hancur. Kenapa? Karena sekali lagi target marketnya udah klik banget. Itu lebih penting daripada copywriting itu sendiri. Ya, ada juga yang sebaliknya. Ya, target marketnya itu nggak pas, copywriting-nya bagus. Copywriting-nya, saya lihat ini keren banget, semua anatomi ada, bahasanya hipnotik banget, hypnotic writing banget, dan lain-lain, semuanya ada, tapi marketnya nggak pas, penjualannya kecil, saya lihat ya, kecil banget. Karena apa? Salah target market, walaupun copywriting-nya bagus. Sekali lagi, target market 10 kali lebih penting daripada copywriting-nya itu sendiri.
Nah, kalau di dunia online, ya, kalau di dunia online, kawan-kawan harus paham tentang 3 rumus ini. Ya, kalau memang fokusnya di online, harus paham benar-benar tentang rumus ini. Bahwa kita tuh jualan di online itu gak akan jauh dari yang namanya traffic, konversi, sama relationship. Kalau omsetnya pengen gede, berarti trafficnya diperbanyak, dipertinggi, diperbesar, konversinya dipertinggi, relationship-nya dijaga dengan baik. Yang jadi masalah, omsetnya pengen gede, trafficnya nggak adaan, konversinya nggak ada, relationship nggak dijaga. Ya wajar, omsetnya kecil, gitu-gitu aja. Maka mulai dari sekarang, kalau misalkan omsetnya Anda pengen naik, ya 3 hal ini harus diperhatikan. Nah, sekarang kalau bicara masalah copywriting, kita akan bicara di bagian konversi. Ya, gimana caranya orang yang udah masuk ke web kita, udah ngunjungin website kita, trafficnya, visitornya, unique visitor dan lain-lain, itu bisa closing, beli produk kita. Atau yang udah masuk ke BB, atau masuk ke WA, atau masuk ke line ad, semua itu bisa beli. Ini berhubungan dengan copywriting di bagian konversi. Makanya, sebelum masuk ke copywriting sendiri, saya pengen sekilas banget ya, jelasin tentang traffic ya. Nanti bisa ditambahin sama Mas Fikri sama Moti. Nah, di sini traffic itu ada 3 jenis kurang lebih. Ada yang namanya organik ya, ada anorganik atau paid yang berbayar, ada direct. Organik itu ya seperti kayak SEO, kan sosmed dan lain-lain. Paid tentu kayak Facebook Ads, AdSense dan lain-lain. Direct yang sifatnya langsung ya. Kalau makanya di sini pentingnya kita edukasi brand kemana-mana supaya orang langsung teringat nempel tentang website kita. Nah, jenis traffic ini, gimana cara datangin traffic, apa saja harus dilakukan supaya trafficnya tinggi, dan lain-lain, Anda bisa gunakan seperti ini. Ya, ada blog, WordPress, YouTube, email, Google, apakah ini yang dipakai supaya naikin traffic, atau yang sering kalian lakukan, sosial media, Facebook, Twitter, Pet, Instagram, BlackBerry, WA, atau Line Ads sekarang yang lagi rame ya. Nah, cara datangin traffic saya nggak akan jelaskan. Silakan nanti kawan-kawan cari bukunya Mas Fikri sama Moti di BOM, itu udah tebel banget, detail banget di sana. Cari di UB lah, cari aja lah di sini. Nanti mungkin juga ada penawaran spesial. Intinya adalah percuma kawan-kawan belajar tentang copywriting, tapi trafficnya nggak adaan. Ya, copyrightnya keren habis, keren banget, tapi nggak ada yang datang, nggak ada yang baca, percuma. Hantu yang baca, nggak closing ya. Makanya ini harus bagus banget. Maka kawan-kawan saya sarankan miliki dan baca buku ini supaya trafficnya tinggi. Karena di sana lengkap banget. Nah, hari ini saya pengen share sedikit tentang gimana caranya kita membuat sebuah kalau bahasa Seth Godin itu tribes ya. Kalau saya pribadi supaya analoginya gampang, kita buat yang namanya kolam ikan ya. Jadi kalau saya sering analogikan supaya jualannya laris, saran saya kalau di online itu sederhana, kita buat kolamnya dulu ya. Itu langkah pertamanya. Mancinglah di kolam yang banyak ikannya. Kalau mancing di kolam yang gak ada ikannya, ya gak ada yang nyaut. Itunya ya, ikannya gak ada yang nyaut. Maka yang pertama harus dilakukan, harus kawan-kawan lakukan adalah buat kolamnya. Buat kolamnya, itu yang pertama. Yang kedua, udah dapetin kolamnya, udah buat kolamnya, masukkan ikannya ke dalam kolam. Ya. Oh Kang, saya agak ngerti Kang, bentar, nanti saya lanjutin ya, saya jelasin. Udah dimasukin ikannya ke dalam kolam, biasanya yang kawan-kawan saya lakukan, yang rata-rata nih cuman laris seketika doang, terus sepi gitu ya, udah masukin ikannya, mereka langsung mancing di langkah ketiga. Padahal di langkah ketiga itu, ada yang namanya tahapan kita sharing. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa yang kita lakukan adalah ngasih makan si ikan. Yang keempat, udah ngasih makan, nah pas giliran lapar, baru kita pancing atau jaring. Dapet deh duit di situ. Ya, jadi 4 langkah ini buat kolam, masukin ikan, kasih makan ikan, terus pancing atau jaring. Kasih makan ikan itu dengan cara kayak gimana? Dengan cara kita sharing tentang produk yang kita jual atau tentang hal-hal yang diminati oleh yang namanya si market kita, ya, traffic kita atau misalkan leads kita atau prospek kita. Kalau misalkan pancing ya berarti kita jualan, entah itu via Facebook kah, atau email kah, atau misalkan pakai blast kah, atau apapun itu. Intinya kita dapetin duit dari mereka. Nah, kalau misalkan kawan-kawan orang yang suka main email ya, ada minimal ada 4 hal yang kawan-kawan miliki supaya kolam ini bisa terbentuk. Pertama, untuk ngumpulin alamat email. Ya, untuk ngumpulin alamat email, sama halnya ketika saya membuat website ini, belajarjagojualan.com. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan alamat email kawan-kawan. Anda bisa cek di sana, ada nama depan, alamat email. Ketika Anda masuk, Anda sudah jadi ikan saya. Nah, itu dapurnya kayak gitu ya. Anda masuk masuk ke kolam saya, ketika udah masuk, ya,
kolomnya udah dibuat nih, kolomnya kayak gini, ketika Anda udah masuk, terus saya kasih sharing. Kalau saya lagi lapar, ya udah saya jualan di sana, gitu kan. Nah, ini penting ya. Itu kalau misalkan di email. Terus yang kedua bisa pakai nomor handphone, kumpulkan nomor handphone pakai autoresponder SMS. Yang ketiga bisa kumpulkan PIN BB. Ini contoh, saya sering nge-share PIN BB saya, ya. Anda nge-invite PIN BB saya, Anda secara tidak langsung lagi masuk kolam saya nih, kan? Masuk kolam saya, tiba-tiba saya sering sharing, lagi butuh duit, share aja. Ini dapur banget ya, jadi gak masalah lah buat pelajaran. Jadi kawan-kawan, pas jualan pun kayak gitu. Kita masukkan orang lain ke kolam kita, lewat email, nomor handphone, atau PIN BB. Dan yang terakhir, lewat grup Facebook. Nah, saya punya grup namanya Jago Jualan bersama DWK Prayoga. Di websitenya bit.ly belajar jago jualan. Karena masuk ke sana, itu masuk Facebook saya. Sekarang membernya udah nyampe 23.000 lebih. Artinya apa? Di sana orang-orang berkumpul dengan satu tujuan, dengan satu kesukaan, yaitu dunia penjualan dan dunia bisnis yang ingin belajar sama-sama. Nah, pertanyaan sekarang, Kang, saya nih pengen buat kolamnya, ya. Sebelum mikir copywriting ini kan, pengen buat kolamnya. Pertanyaannya, Kang, gimana caranya supaya orang-orang itu mau memberikan database-nya ke kita? Dalam artian ngasih emailnya, ngasih PIN BB-nya, ngasih gabung join grup Facebook, atau misalkan ngasih nomor handphone. Ya, di sini Anda penting melakukan yang namanya, kita membuat yang namanya lead magnet. Lead magnet itu adalah sesuatu yang sifatnya bisa menarik orang untuk benar-benar join. Setidaknya ada 3 hal yang membuat orang lain join. Pertama, karena memang ingin belajar. Contoh, Anda download e-book saya karena Anda ingin belajar tentang dari e-book tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Anda suka dengan topik pembahasannya. Misalkan Anda gabung ke hotyourbusiness.com, di sana ada newsletter, Anda masukin nama Anda, email Anda, ya Anda pengen dapatin langganan newsletter dari UB. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, Anda karena memang ada penawaran spesial. Ya, kalau Anda buka zalora.com, ya .com.id ya. Di sana Anda bisa cek, kalau misalkan Anda masuk ke sana, ada penawaran, masukkan nama dan email, lead magnetnya apa? Dapatkan voucher senilai 75.000 untuk pembelian berikutnya, untuk potongan harga. Itu tujuannya adalah untuk dapetin database, itu namanya lead magnet. Nah, Anda harus pikirin dari sekarang nih, kalau mau narik email, gimana lead magnetnya supaya orang mau, ya. Terus kalau di BB harus kayak gimana supaya orang mau invite. Kalau Anda buat grup, gimana caranya orang mau gabung. Nomor handphone, berarti gimana caranya Anda dapetin nomor handphone mereka. Itu harus dipikirkan dari sekarang, setelah webinar ini ya. Terus kan gimana cara ngumpulinnya? Kolomnya pakai apa? Itu ada banget lah di BOM. Di sana ada yang namanya nanti autoresponder ya. Kalau di email, di SMS juga sama. Kalau di Facebook, Anda tinggal buka Facebook, buat grup kayak gini, kayak saya. Buat aja tuh, masukin ikan-ikannya ke sana. Kalau di PIN BB ya, kalau BB ya masukin aja. Sebarkan PIN BB Anda ke banyak orang. Nah, itu berhubungan dengan yang namanya traffic. Itu sekilas saja. Intinya adalah, sebelum ngomongin copywriting, kita harus tahu dulu dan memastikan bahwa market kita benar-benar cocok banget untuk kita pancing. Ya. Jangan sampai udah pusing-pusing mikirin copywriting, marketnya nggak pas, ya capek. Ya, itu pertama pesan dari saya, pikirkan trafficnya, pikirkan visitornya, pikirkan prospek leads dan segala macamnya supaya banyak. Sekarang kita akan masuk ke copywriting. Apa itu copywriting? Tadi udah saya jelaskan ya, seni mengambil duit orang ya dengan secara sadar tidak sadar melalui kata-kata yang mereka baca. Dan gimana caranya buat copywriting? Setidaknya ada beberapa anatomi yang harus kawan-kawan pahami. Anatomi ini adalah sebuah elemen-elemen yang harus kawan-kawan masuk dalam sebuah copywriting. Ada 8 ya. Kawan-kawan bisa cek. Ya, saya tahu lah Anda yang sekarang lagi nonton, biasanya kalau nggak nulis main foto aja nih ya. Anatomi copywriting menuju closing. Pertama headline, 2 penawaran, 3 alasan, 4 bonus, 5 testimoni, 6 garansi, 7 call to action, dan terakhir adalah NB. NB atau notabene. Ya. 8 ini adalah rumusan anatomi yang harus dimiliki oleh setiap penawaran Anda, setiap promosi Anda. Nah, sayangnya, anatomi ini bakal berubah seiring berubahnya media yang Anda gunakan. Anda jualan di Twitter, nggak bisa pakai yang namanya garansi dan segala macam, kecuali Anda buat cool tweet. Kalau pakai Facebook sama juga, landing page beda lagi, masuk artikel beda lagi, masuk SMS apa lagi gitu kan. Nah, ini semua bakal berbeda seiring perubahan media. Cuman yang ingin saya jelaskan di sini adalah setidaknya Anda harus paham bahwa yang namanya copywriting itu elemennya, anatominya ada 8. Headline, penawaran, alasan, bonus, testimoni, garansi, call to action, dan NB. Nah, malam ini, karena biasanya kalau saya sharing tentang copywriting itu nyampe 8 jam,
Mas siap sampai jam 8 jam nih. Jam berapa nih nanti? Siap, bisa Sampai pagi diatur. juga. Buset. Gua langsung Sampai pagi ini juga siap. siapar deh. Nah, malam ini saya gak akan share semuanya ya, karena bisa nyampe 8 jam ya workshopnya. Saya sharing tentang beberapa elemen saja, mungkin hanya satu, tapi rada mendalam gitu ya, supaya kawan-kawan benar-benar paham. Saya akan fokus tentang kepada masalah headline. Ya, headline. Kenapa kita harus fokus bahas headline? Karena headline itu adalah iklannya iklan Anda. Ya, headline itu adalah iklannya iklan Anda. Kalau Anda gagal membuat orang lain tertarik membaca iklan headline Anda akan gagal mendapatkan yang namanya penjualan. Kenapa? Baca headline-nya juga menarik. Orang nggak akan baca penawarannya, nggak baca penawarannya. Kalau nggak baca penawarannya, nggak akan terjadi penjualan, nggak akan terjadi closing. Maka kalau Anda menyuruh saya atau meminta saya buat copywriting, Wak, misalkan 30 menit atau 20 menit, 15 menit. Mungkin kalau dikasih 20 menit, 15 menitnya saya pikirin untuk mikirin headline. Dan 5 menitnya saya pikir untuk isinya. Saking pentingnya sebuah headline dalam sebuah copywriting. Ya. Banyak sekali saya melihat orang-orang yang promosi di Facebook, di Twitter, di email, dimanapun itu, headline-nya nggak powerful. Headline-nya nggak mematikan orang, nggak membuat orang lain untuk penasaran, nggak hanya penasaran, tapi membuat orang lain tertarik membaca penawaran Anda selanjutnya. Nah, ini yang buat orang lain, pada akhirnya, ya, nggak mau beli. Headline-nya aja nggak dibaca, nggak menarik. Kekuatan headline, kalau saya pengen email, nah ini saya buat email, biasanya saya 30%, 35% open rate-nya. Suatu ketika saya pas menginformasikan suatu produk tertentu, nyampe open rate-nya itu nyampe 43% sampai 58%. Dari total database saya sampai sekarang masih 12 ribuan, masih dikit. Ya. Dan itu luar biasa banget, artinya 6.000 orang baca email saya. Sekali lagi, kekuatannya adalah di headline. Karena headline lah yang buat orang lain mau buka email kita. Kalau di broadcast mau buka BB, kalau di email mau buka email, kalau di Facebook, kalau misalkan Anda pakai curiosity headline, mau klik see more, ya, ke bawah. Kalau misalkan dia yang lainnya, ya tentu pengen baca ke bawahnya, gitu kan. Itu saking pentingnya headline dalam sebuah copywriting. Yang harus Anda ingat, pas buat copywriting, pas buat headline, jangan sampai si pembaca iklan kita itu, pembaca promosi kita itu berpikir, siapa peduli, gitu kan. Misalkan headline-nya nggak jelas, gitu, emang gue pikirin, ya, emang peduli dah, gue nggak ngaruh tuh, gitu kan. Apa untungnya buat saya? Di sini pentingnya namanya disosiasi. Nah, kalau Anda paham tentang NLP, Anda keluar dari diri Anda sendiri, Anda cek diri Anda, kalau Anda jadi market Anda, lihat, bagus gitu headline. Kalau jelek, Anda sendiri bilang jelek, apalagi orang lain. Ya. Jadi perlunya memikirkan dari sudut pandang yang ketiga. Anda harus tahu bahwa produk Anda atau headline yang Anda buat itu, apakah bagus atau tidak. Kalau Anda berkata bahwa headline-nya jelek, ya jangan dipakai. Gitu kan. Cek 3 hal ini. Nah, malam ini saya pengen sharing bahwa di headline itu ternyata kawan-kawan ada banyak jenis. Ya, biasanya orang buat headline asal-asalan, nggak ada pola, nggak ada apa. Nah, saya menemukan ternyata ada 13 jenis headline yang sekiranya bisa membuat orang lain tertarik untuk membaca selanjutnya, yang tentunya terjadi yang namanya closing atau penjualan. Nah, ini Anda bisa foto nanti ya. Anda bisa catat penjelasan saya karena nggak ada contohnya. Pertama, benefit headline. Benefit headline itu adalah headline yang kita headline yang menunjukkan keuntungan dalam headline yang kita buat. Benefit headline bisa terjadi bisa dua macam, bisa secara keuntungan psikologis, bisa keuntungan ekonomis, tergantung. Ya, kalau ekonomis berarti berhubungan dengan yang namanya diskon, gratis, beli 1 dapat 2, gratis 1.000 piring, misalkan, atau harga coret dan lain-lain yang sifatnya menghemat. Gratis piring baru deh. Ya, ada yang kayak gitu, Mas. Ya, Bandung kita 1.000 gratis, 1.000 nasi goreng gratis gitu kan, bayar pakai doa. Itu namanya benefit headline. Ada yang pakai psikologis, ya. Psikologis kayak misalkan 7 langkah dahsyat, misalkan apa ya. 7 cara menguap apa, itu kayak di tagline-nya BOM, itu namanya benefit headline secara psikologis, ya, dan lain-lain. Itu contohnya benefit. Lalu ada yang namanya news headline. Udah jelas dari judulnya aja udah news, berarti berita, sifatnya pengumuman, memberitahukan. Misalkan headline yang sifatnya kayak gebiar apa, hadiah gebiar apa, misalkan kita ada pindah tempat kemana, yang sifatnya pengumuman, terobosan baru, penemuan baru, dan lain-lain. Itu news headline. Ketiga, itu namanya selective headline. Nah, selective headline itu dipakai kalau kita jualannya udah jelas banget marketnya siapa. Kalau kita jualannya ke perawat, tunjukin di headline bahwa tujuan kita adalah perawat. Tujuannya business owner, sebutin perhatian business owner dan lain-lain. Khusus untuk wanita, sebutin khusus untuk wanita.
Laki-laki sebutin khusus untuk pria dan lain-lain. Intinya kita memasukkan yang namanya target market kita dalam sebuah headline. Supaya apa? Orang-orang yang jadi target market kita, mereka udah gak baca. Lagian bukan target market kita. Dan kita secara tidak langsung sedang memilah-milih mana target market ideal kita yang sekiranya nanti bakalan beli. Itu yang ketiga. Keempat, curiosity. Ya, jelas dari judulnya aja udah curiosity. Berarti buat penasaran orang. Nah, ini hidden favorit saya. Kalau kita main affiliate, ya. Kenapa? Gimana caranya orang lain? Link yang kita tautkan, orang penasaran, orang ngeklik, cookies kita nyampe di mana-mana. Nah, itu kalau di UB ya. Itu saya sering pakai namanya curiosity headline. Curiosity headline pun ada dua macam. Ada sifat pernyataan, ada sifat pertanyaan. Ya. Kalau pernyataan, misalkan inilah cara kenapa banyak wanita cemburu pada saya, misalkan. Apa emang caranya gimana? Itu pernyataan. Kalau pertanyaan, bagaimana cara saya menghasilkan 10 juta dalam waktu 3 hari, bahkan kurang. Orang penasaran, emang caranya gimana? Itu sifat pertanyaan. Yang kelima, itu gimmick headline. Gimmick headline itu bisa berupa kejutan, bisa berupa tipuan, bisa berupa perulangan kalimat atau kata. Ya, kayak kalau nulis buku itu biasanya ujungnya sama-sama semua tuh. Ya, contek habis sampai laris is ya. Jualan terus sampai rezeki mulus gitu kan, us gitu kan. Dan lainnya itu gimmick headline. Ada juga yang sifatnya menjebak ya. Dewa, kalau di email kan, Dewa saya kaget. Emang kenapa kaget gitu kan? Terus Dewa saya menyesal. Atau kalau di broadcast saya ajarkan di buku ketiga saya ya. Udah transfer belum? Orang kan nggak ngejebak, padahal nipu gitu kan. Nah, itu gimmick headline. Boleh gak kan kayak gitu? Terserah, itu mah value Anda yang menjawab. Tapi yang saya kasih tahu sekarang bahwa ada yang namanya kayak gini. Keenam, yang namanya fear headline itu membuat orang lain takut ya, dalam artian menakut-nakuti. Bisa dengan cara kata-kata awas, hati-hati, dan lain-lain. 7, question headline, itu sifatnya nanya. Ya. Contoh, kalau ada cek Tokopedia, yang sering dia pakai di bagian headline atau tagline-nya, sudah cek Tokopedia belum? Itu namanya headline. Headline, question headline. Ya. Ada misalkan yang lainnya, sudahkah Anda minum Yakult hari ini? Nah, itu question headline tuh. Nanya dia. Untuk dapetin awareness, ya, supaya orang lain beli pada akhirnya. Kedelapan, quotation headline, sifatnya kayak quote, bisa dari orang terkenal, tokoh, artis, selebritis, orang ahli, atau kitab suci, hadis, Quran, dan lain-lain, bisa dipakai dalam judul, yang sifatnya quote, ada tanda kutipnya. 9, comment headline, yang sifatnya nyuruh orang, ayo sekolah, ayo sedekah, yuk kita ramaikan, begini-begini, yuk kita ramaikan webinar malam ini, sifatnya headline tapi nyuruh. 10, claim headline, merasa paling, satu-satunya, dan lain-lain. Terfavorit, terbesar, termuda se-Indonesia, terakbar tahun ini. Ngaku-ngaku, ya. 11, UNI, yang sifatnya saya dan kamu. Di headline-nya ada kata saya dan Anda, atau saya dan kamu. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya authority yang tinggi. Ya. Kalau mereka udah punya authority, ngomong saya dan kamu, jual apapun dibeli tuh. Nah, biasanya pakai yang namanya jenis ke-11. UNI headline, ini pun yang sering saya lakukan. Jenis ke-12, teaser headline, yang sifatnya nantangin orang, ya. Anda tidak akan mampu menggantikannya, ya. Buktikan kecerdasanmu, dan lain-lain. Itu nantangin orang. Terakhir, yang 13, merek headline, yang sifatnya orang lain, headline-nya itu adalah mereknya. Kalau misalkan kita punya Apple, ya, ada produk terbaru, ya iPhone, Apple, ya udah munculin aja Apple, produk terbaru. Orang nggak usah mikirin headline yang aneh-aneh, munculin Apple, orang ngejar, karena udah jadi tribes banget. Atau Samsung apa. Nah, banyak orang di UKM khususnya, kalau buat brosur, buat landing page, atau buat Facebook status ya, postingan status dan lain-lain, pakai merek headline, yang mereka mereknya aja gak terkenal gitu. Terus emang gue pikirin, gak terkenal gitu kan. Nah, makanya Anda nanti kalau udah tahu 13 jenis headline ini, pas buat headline bisa milih-milih. Bahkan dari satu kasus pun ya, dari satu ini pun, satu produk bisa semua jenis dipakai. Bisa sebuah jenis kita pakai. Nah, sekarang saya pengen ngajak kawan-kawan, bisa nanti Bang Moti. Bisa Moti sama Mas Fikri jawab. Bisa menjawab tipe apakah headline ini? Ini kan. Boleh. Ya. Oke, nah ini, coba kira-kira apa nih? Tipe apa nih? Benefit. Ekonomis. Benefit apa? Benefit. Ekonomis ya, udah jelas ya. Ya. Kalau yang ini?
Sama ini. Benefit juga. Sama ya. Sama. Sama, jangan kecoh, sama ya. Gratis, Ya, ya. puding nasi goreng bayar pakai doa. Yang ini Ya. sama ya. Ekonomis. Ya, betul. benefit juga, ekonomis. Bonus senilai 5,7 juta untuk Anda. Ini ujung-ujungnya jebakan Batman. Iya. Ini psikologis ini. Psikologis ya, benefit ya. 7 langkah praktis bebas Iya, finansial. Nah, Benefit ya. benefit juga, benefit. Cara super cepat nulis copywriting. Kemudahan. Ya. Apa nih? Benefit juga ini. Ya, benefit. Itu juga ya, benefit. Gigi Aku lebih semakin putih curiga. dalam 10 hari, dijamin. Ada benefitnya ya. Gigi lebih putih Ya, kan? benefit juga. Nah, Heeh. buka setiap hari kecuali hari kiamat. Nah, apa itu tadi tuh? Ini penasaran ini. News headline, Ini. kasih tahu Oh, iya. bahwa ini tuh News. tempat ya, ya, ini. hari kiamat gitu kan. Ya. Ini headline-nya apa ya? Nanti Mafia bukan ya? Iya, tadi yang tadi Nasi Goreng Mafia. Apa Ini nih? news juga nih. Ini News news. juga ya, fakta News, mana news, juga ya, tentang betul. doang. Nih, Ini news juga nih. Luar biasa. juga Iya, ya. news juga nih. Baru kan, hal baru. Ya, hal-hal baru, informasi baru, news. Terobosan Nah, ini nyata. sama. Terobosan ya. Untuk kamu yang suka musik. Untuk kamu Nah, ini memanggil target pasar apa sih? target pasar. Selektif. Nah, selektif. Ya, Ya, selektif, untuk kamu yang benar, suka benar. musik. Untuk wanita yang terlihat lebih muda, yang ingin terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Ya, untuk kamu jomblo ngendas gitu kan? Nah, ya. Bisa. Cocok. Untuk pria yang ingin berhenti bekerja suatu hari nanti, ya ini suruh Suatu bisa, hari. Kenapa suatu hari? ya. Besok lah. Sekarang, ya. Besok. Hari ini lah. Besok ya. Ini Ya, hari selektif ini, ya, headline ya. Iya. Perhatian, business owner, direktur semua disebutin. Jadi Sama jelas, selektif. ya. Selektif talent nggak mau rugi. Selektif pukul rata itu. Heeh. Ini selektif rombongan. Ada apa di Brown Store tanggal 27 April? Nah, Ini question. Question atau ini curiosity? Curiosity maksudnya terus berarti. itu dengan Bagian curiosity dengan itu ada question. banyak pertanyaan. Betul. Iya, Ini benar. bedanya gimana? Ya, nanti kita jelasin. Ada apa di Brown Store tanggal 27 Siap. April? Curiosity. Satu teknik sederhana yang selalu dilakukan top salesman dunia. Curiosity. Ya. Tekniknya apa? Terus top salesman dunia siapa? Bagaimana Anda bisa menurunkan berat badan 7 sampai 8 kilo dalam 1 minggu dan tidak merasa lapar? Curiosity. Curiosity. Ya. Emang gimana Curiosity. caranya? Bagaimana? Ya. Aku pengen tahu dong caranya. Ya? Aku pengen tahu rahasianya itu itu gimana. yang selalu dibaca banyak orang. Curiosity juga ya. Rahasia Curiosity itu dan curiosity udah. Yes. Saya kaget. Ada nggak iklan Saya kayak juga. gitu? Itu kayak gimmick ya. Kaget, kecewa dan lain-lain. Gimmick, Terus yes. stimulus gimmick. Gimana? Saya menyesal gimmick. Ya. Awas bangkrut. Oh, ini Apa? Mas J nih, Mas J. Apa tuh? Headernya apa? Fear headline. curiosity, kan? Ya. Oh, fear. Nah, fear ya, fear headline. Awas bangkrut. Awas, kuman ada di mana-mana. Jelas. Iya, iya, iya. Ya. Hati-hati, kolesterol mengancam nyawa Anda. Biar. Ya. Sudahkah? Ini salah satu ketik ya, Adna ya. Sudahkah Anda minum Yakult hari ini? Ini salah. Nanya ya. Ini tipe salah ketik ini. Ini masalah ketik. Nanya ini ya. Question headline. Typo. Question. Question headline. Apakah Anda melakukan kesalahan ini? Question headline. Apakah Anda sudah membersihkan masa tua Anda? Question headline. Question. juga? Nah, nanti gini jatuhnya. Apa bedanya question headline sama curiosity headline yang sifatnya pertanyaan, yang sifatnya question? Kalau curiosity yang sifatnya pertanyaan, itu pasti ada yang namanya kata rahasia, ini, yang sifatnya orang lain bertanya-tanya. Yang mungkin jawabannya itu adalah, kalau ditanya, kayak gini, apa rahasia saya turun berat badan 8 kilo dalam waktu 3 hari? Orang nanya, emang apa? Nah, itu curiosity itu. Beda sama Ya. kayak gini, apakah Anda tahu rahasia saya menurunkan berat badan 7 hari? Enggak. Nah, itu question. Beda ya. Nah, ini nanti bagian copywriting pun bermain. Gimana teknik menggunakan teknik yes set ya, kalau di anime namanya yes set, gimana ya supaya orang lain tuh berkata iya dalam dirinya pun, supaya orang tujuannya beli produk kita juga. Nah, ini kalau Mas Jaya ke saya ya, kalau dia udah ngomong jualan, bahas aja bukunya. Itu namanya apa tadi? Quotation. Quote. Ya, quote. Alhamdulillah saya juga ikut sedekah nasional. Quote juga ya, ada quote-nya. Quote. Ayo sekolah. Komen. Men. Komen. Jangan dulu buka bisnis sebelum baca buku ini. Ya, komen ya. Komen juga ya. Stop diet dan makan berat badan. Komen. Nyuruh-nyuruh tuh fi'il amr ya, atau fi'il amr fi'il nahi kalau dalam bahasa Arab itu komen ya. Jangan mengambil pinjaman di bank sebelum tahu info ini. Ya, komen juga. Komen. Ya.
Satu-satunya sekolah di Indonesia yang berkurikulum internasional. Nah, ngaku-ngaku apa? Klaim. Nah, klaim. Buku terlaris di dunia. Klaim. Ya, klaim. Susu formula paling enak. Klaim. Saya akan bagikan seluruh strategi penjualan terbaik saya kepada Anda. Apa tuh? Saya Anda. Iming-iming. Saya Anda tadi ya. You and me atau you and I. Oh, you and me ya? Oke. Saya ingin mengajak Anda bekerja sama. Apakah Anda mau? You and I. Anda, saya, pasti you and I. Ya. You and I. Anda tak akan berani membiarkannya. Ini namanya nantang ya. Nantang tadi apa? Teaser ya. Setan pun tak mampu menggodanya. Dan lain-lain. Pokoknya contohnya banyak banget. Bahkan kalau misalkan kawan-kawan cek, saya balik lagi ke slide pertama tadi. Ya, misalkan ya, ada kasus misalkan saya mau jualan peninggi badan atau penurun berat badan misalkan. Ya. Ada di sini 12 headline. Gimana caranya dari satu produk itu bisa nyampe 13. Contoh, saya buat kayak gini, misalkan menurunkan berat badan. Misalkan untuk judulnya kayak gini. Apa rahasia saya menurunkan berat badan hingga 20 kilo dalam waktu 1 bulan? Kira-kira itu headline apa tuh? Rahasia ya. You and me, bukan. Itu ya. Oh, rahasia pada situ ya, benar. Produknya sama tapi Sebentar, judulnya beda. Turun 20 kilo tanpa diet, tanpa merasa lapar, dijamin apa? Benefit ya. Ya. Dewa. Baru dalam menurunkan berat badan. News. Dewa. Cek. Ya. Dewa. Yuk. Dari tadi iklannya turun berat badan mulu. Aku tersinggung loh. Ini afirmasi, Mas. Yang lain gitu apa gitu. Diulang-ulang Mas ini, Mas. Oh gitu ya. Ini sudah memprogram ini memang. Memprogram. Okay. Ini benar. Aku udah terprogram dari dulu ya. Ini Ya setnya dapat banget udah. Banget ya. Ya set. Ya. Dasar. Keren. Lanjut ya. Nah, terobosan terbaru dengan berat badan, news headline udah jelas sama-sama penurunan berat badan juga. Tidak akan ada yang mampu lebih cepat menurunkan berat badan selain cara ini misalkan. Klaim. Untuk wanita ingin lebih langsing, selektif. Langsing Ya. tanpa pusing, gimmick, ing ya. Awas bahaya kolesterol. Ini cara terbaru ya. Ini cara terbaru nurunin berat badan, news gitu ya. Ya, dengan meminum XXX namanya, bentuk tubuh saya kini lebih langsing dan ideal. Quotation. Sudahkah Anda membuktikannya? Question. Jangan dulu diet sebelum tahu fakta ini. Komen. Suplemen pelangsing tercepat dan terfavorit di Indonesia. Klaim. Saya akan beritahu Anda rahasia kenapa saya bisa turun berat badan 20 kilo dalam waktu 1 bulan bahkan kurang. You and I. Kalau saya pribadi, saya akan tambahin dengan sesuatu yang sedang ngetren saat ini. Contoh, kan lagi ngetren AA nih. Jangan sampai suami Anda kecantol sama AA. Itu fear kan? Ya kan? Turunkan berat badan Anda sekarang gitu ya. Betul. Itu salah satu trik buat copywriting dan headline juga. Menggunakan kata yang lagi in ya. Karena orang bakal sedang mengulang-ulang. Oke. Nah, itu NLP. Nah, intinya adalah kawan-kawan di Indonesia, kalau buat headline itu jangan cuman mikirin satu doang. Ternyata banyak sudut pandang, tergantung pakai media apa, tergantung targetnya siapa. Karena harus paham. Kayak tadi ya, kayak misalkan menurunkan berat badan dalam waktu sekian. Kalau digunain di Facebook kan ya jelas kena ame ya. Jadi gunakan berdasarkan media tertentu. Jangan kalau misalkan pakai ini ya pakainya yang lain gitu. Ini tergantung. Ini intinya fleksibel. Kuncinya adalah di fleksibilitas. Jangan terlalu kaku di bagian terhadap targetnya ya. Nah sekarang saya pengen share. Ya. Jadi saya bicara tentang headline. Wih, lama ini ya. Banyak contohnya. Contohnya banyak ya, supaya ini. Nah, kalau misalkan kawan-kawan bingung pas nulis headline, Kang gimana nih blank bingung cara nulainya gimana? Bisa pakai yang namanya kata perangsang ya. Anda bisa foto nih ya, foto cetrek gitu ya. Anda cepat, praktis, lebih, rahasia, terbatas, sekarang, penting, buruan, menarik, dan berikutnya sampai akhir. Lagi bingung nih mikirinnya gimana? Bisa pakai kata-kata ini untuk ngerangsang Anda mikir gitu ya. Kalau nggak kata perangsang, Anda bisa pakai frasa. Saya biasanya kalau di buku itu banyak banget frasanya. Cuman saya buat beberapa saja yang biasanya ini lebih kepada curiosity headline ya. Dan memang sering saya gunakan gitu kan. Inilah cara begini. Ini alasan kenapa begini. Bagaimana cara apa? Bagaimana Anda bisa kini, jangan sebelum ini, siapa lagi ya. Perhatikan siapa lagi, itu berbeda dengan siapa. Ya. Siapa yang ingin mendapatkan penghasilan 10 juta dalam sebulan? Saya paling gitu doang. Ya. Kalau udah siapa lagi, itu terkesan sebelumnya ada yang udah praktek dan membuktikan. Ya, siapa lagi? Makanya powerful siapa lagi daripada siapa doang. Rahasia jika Anda
menulis, maka Anda bisa mendapatkan passive income puluhan juta dalam waktu setiap bulan, misalkan dalam setiap bulan, lain-lain. Nah, ini frasa untuk headline, kalau Anda bingung. Nah, tips dalam menulis headline, ya, tips tambahan dari saya, gunakan angka, ya. Maksudnya apa? Daripada nulis misalkan puluhan orang telah membuktikannya, sebutin puluhan orang itu berapa. Atau misalkan tips agar wajah Anda terlihat lebih cantik misalkan. Nah, itu jangan sebutin tipsnya doang, tapi sebutin ada berapa tips, 10-kah, 12, 13, dan lain. Itu angka, munculin. Karena orang akan cenderung, secara pikiran bawah sadar, orang akan cenderung percaya sama hal yang spesifik daripada yang sekedar awang-awang. Itu pertama. Kedua, beritahu urgensinya. Bisa pakai scarcity di pas headline. Bahwa misalkan stoknya tinggal dikit, dicetaknya terbatas, hanya untuk berapa orang, dan lain-lain, kasih tahu urgensinya. Tujuannya tentu supaya closing ketika itu juga, ya. Ketika pas kita ngasih tahu headline-nya udah tertarik. Itu yang kedua. Ketiga, hilangkan hambatan. Nah, biasanya kita pakai yang namanya tanpa, ya. Tanpa meskipun walaupun, ya. Misalkan penghasilan 5 juta setiap bulan meskipun gaptek misalkan. Tanpa keluar rumah misalkan. Walaupun tidak tahu tentang internet dan lain-lain. Kasih kata 3 itu untuk memudahkan hambatan bagi orang lain yang pas nanti beli produk kita. Terus tulis nama orang terkenal lah, ini untuk mendongkrak closing, ya, supaya closingnya tinggi, pakai orang terkenal. Tentu di sini main kalau tadi itu urgensi itu bermain hubungan yang namanya scarcity, ya. Kalau misalnya orang terkenal berbicara masalah social proof, ya, orang tuh udah pakai produknya banyak nih, kan, orang udah banyak yang pakai, akhirnya kita pakai juga tuh orang-orang terkenal supaya ngedongkrak, akhirnya orang ikut-ikutan beli juga. Berikutnya, tunjukkan 3 keuntungan sekaligus, ya. Kayak buku saya yang ke-7 itu, rahasia membangun tim penjualan yang dahsyat, loyal, dan gila closing. 3 keuntungan langsung, dahsyat, loyal, dan gila closing. Atau buku terbaru saya nanti, insya Allah saya tulis sama Kak Jamil Azaini dalam waktu dekat, judulnya Selling on the Stage, ya, bagaimana menjual di atas panggung, laku keras gak karuan, dan mencetak omset puluhan juta dalam waktu 3 menit bahkan kurang. Itu 3 keuntungan sekaligus, ya, langsung. Jadi orang cenderung, wih, keuntungannya langsung banyak ternyata. Nah, itu orang lebih langsung grab attention daripada hanya sekedar biasa-biasa saja. Nah, sekarang pertanyaannya, udah tahu nih tentang cara buat headline, dari anatomi ada 8 tadi, headline yang pertama udah saya bahas. Apa headline terbaik untuk mempromosikan produk Anda? Nah, ini harus dijawab. Bahkan kalau saya di workshop biasanya, ayo kamu buat 13 jenis headline yang berdasarkan jenis tadi. Satu produk saja, tapi bisa berbagai hal. Ini bicara masalah headline. Ya, masih banyak headline yang anatominya, sekali lagi ini waktunya udah sejam nih saya lihat, ya. Gak mungkin saya bahas satu persatu. Nanti kawan-kawan bisa cek, bisa pesan buku saya yang ke-8, ya. Sekarang udah terjual hampir 10.000, Mas. 10.000 lebih, bahkan saya dapat kabar dari tim, saya tadinya mau cetak 10.000, ternyata sekarang ordernya udah 10.000. Bahkan dari agen saya itu, dari satu orang ada yang jual 600 buku. Gila, orang agen saya gendeng semua. Binaan kita, Alhamdulillah. Gendeng semua nih orang. Ya, Alhamdulillah, gendeng, ya. Memang gendeng omsetnya, alhamdulillah. Ya, jadi kawan yang pengen nanti order bisa ke nomor yang dicantumkan di depan situ, bisa foto ya, 0858 6177 6477. Satu-satunya yang nggak bisa saya pastikan adalah ketika pas nanti launching, produknya masih ada, ya. Karena saya cetak berdasarkan permintaan, itu yang jadi masalah. Oke, nah untuk berikutnya ini slide saya masih banyak, ya. Mungkin saya nggak akan lanjutkan malam ini, nanti bisa sharing di Facebook, Anda bisa temenan sama saya di Facebook atau di Twitter. Ini saya penawaran, cara menaikkan penawaran, ini saya sekilas saja yang ngintip, ya. Alasan, nah ini gimana caranya orang meyakinkan pembaca supaya dia beli. Frasa untuk alasan. Ayo yang pakai handphone, ayo foto-foto cepet nih. Bonus harus relevan, foto ada harganya. Kasih testimoni. Kenapa harus testimoni? Karena orang akan cenderung percaya apa kata orang daripada kita sendiri yang ngecap, bisa jadi. Ini contoh testimoni saya pribadi. Orang akan cenderung percaya dan sama saya karena lihat hasilnya. Garansi, tujuan garansi ada 3, ya. Call to action, ya. Call to action. Kalau di Facebook bisa pakai like, comment, share, katakan setuju, beli sekarang, beli di sini dan lain. Contoh nih, kalau bingung kan gimana cara gunain call to action? Nah, ini bisa pakai foto, ya. Track ini contoh-contohnya. Atau yang kedua, nah ini berminat, ini yang terbaik, sekarang ada saat terbaik, tunggu apa lagi, waktu hampir habis, dan lain-lain. NB, nah, yang ditulis di NB itu scarcity, social proof, sama PEN atau AW. Kalau saya sering menggunakan kalau di email itu
scarcity-nya misalkan saya sebarkan ke lebih, kalau pen-nya saya sebarkan lebih 10.000 atau 30.000 database saya hanya menerima 30 seat saja kalau saya jualan workshop ya. Kalau saya jualan kaos misalkan dicetak hanya 100, disebarkan ke 20.000, tergantung apa yang Anda jual. Main di scarcity, keterbatasan, kelangkaan, social proof, ikut-ikutan, banyak orang yang gunakan, dan pen. Takut-takuti dia, kejuti dia ya dengan fakta yang kita kasih. Ini contoh NB. Teknik copywriting pun ada 10 ya. Ini nanti di buku saya cerita ada story copy, factual copy, forthright, hyperbolic, visual, kompetitif dan lain-lain yang kalau dibaca di buku itu contohnya lengkap. Anda bisnis apa sekarang, insya Allah ada di sana bukunya. Apa? Contoh-contohnya, trik-trik ya. Ini dibahas sudah sampai subuh nih, nggak usah lah ya. Media ya tentu media, ya. Beda copywritingnya ya. Makanya Anda pelajari medianya, kuasain trafficnya, baru nanti belajar copywritingnya. Ya. Nah terakhir pesan dari saya sebelum masuk ke Moti nanti, percuma ya Anda misalkan dengar saya Mas Fikri Moti menganggap ilmunya daging ya. Ilmu daging akan membusuk dan jadi sampah kalau tidak dipraktekkan. Pulang dari webinar, kalau nonton bareng atau udah beres webinar, langsung action gila-gilaan. Oke, itu saya mungkin dari saya, Mas. Mat. Wow, Yes. luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Gendeng. Oke. Orang Itu gendeng. luar biasa ya. Saya doakan Dewa bukunya 20.000, amin. 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 40.000, Kapan sih 40.000. 40.000 ya. Kapan sih tutup apanya pre-ordernya? Tanggal 30 akhir bulan. 30 ya. Wah ya, insya Allah mudah-mudahan 40.000 deh, bener kata Moti. Amin. Amin. Oke, teman-teman yang di online sama kita sekarang, seperti yang kita bilang, malam ini kita kopas semuanya ya. Ini sudah ngeliat layar saya, Moti? Iya, kelihatan, Mas. Oke, nah untuk teman-teman yang seperti Mas, yang sebentar, Mas. ya. Itu kenapa Ya. kiri kanannya berat badan semua, Mas? Sesuai dengan yang Dewa ngomongin tadi, Mas. Oh iya benar. Oh, benar. Ya. Oke, jadi untuk Anda yang sudah mendaftar ke UB Affiliate, ini dashboard UB Affiliate-nya ya. Jadi di atas Anda bisa langsung melihat rekomendasi produk yang kita sarankan. Ini biasa rekomendasi ini produk yang insya Allah lakunya gampang ya. Jadi langsung di atas, di sini Anda bisa melihat dashboard penghasilan Anda ya. Ini sebenarnya dashboard yang sudah lama nggak aktif, tapi nggak apa, saya tunjukin ya. Dan di bawah sini Anda bisa lihat siapa yang udah order dan sudah berapa yang terjual ya. Semua Anda ada keterangannya. Ini cara makanya gampang banget. Jadi ini UB Affiliate gampang banget cara makainya ya. Jadi kalau boleh saya jelaskan dari sini dulu ya. Order adalah orang yang sudah ini yang warna abu-abu, yang sudah mesen tapi mungkin belum transaksi ya. Sold adalah orang yang sudah transaksi tapi barangnya belum nyampe ke pembelinya. Close adalah orang yang sudah barang sudah tiba ke pembeli, jadi sudah closing ya, dan tidak ada komplain, tidak ada pengembalian uang. Paid adalah angka yang sudah dibayar ke Anda, commission yang dibayar ke Anda. Expire adalah transaksi yang dia sudah mesen ya, tapi tidak jadi transfer. Nah, jadi semakin tinggi Anda angka expire, itu waspadalah kemungkinan Anda mungkin over promise ya, atau janjinya terlalu muluk-muluk. Wah, ini buku bom luar banget, 2 hari omset saya 8 miliar. Ya, itu biasanya expirednya tinggi kalau iklannya kayak gitu ya. Dan refund ini orang sudah kecewa banget dan dia balikin uangnya. Jadi semua datanya ada di sini. Di bawah ini detailnya ya. Jadi Anda bisa lihat kalau Anda pengen tahu ini produk apa sih yang 39.000, Anda tinggal klik view aja. Mas Fikri ini tampilannya Twitter, Mas. Ah, masa sih? Enggak ya? Enggak, ini tampilannya UB Affiliate. Mungkin Mas lagi ngelihat layar Mas sendiri kali. Oke, lanjut. Oke. Di Dewa kelihatannya apa, Dewa? Iya, tadi udah affiliate. Affiliate ya. UB. Dashboard. Caranya gimana? Gimana? Dashboard kok ini depan. Oke, lanjut. Dashboard, oke. Nah, cara ngambil produknya gimana? Di sebelah sini sebelah kiri yang saya puter-puter ini ada namanya UB Link. Anda tinggal pilih produk apa yang mau Anda jual. Tapi harus saya kasih catatan sebelum Anda pilih produknya, Anda harus tahu target pasarnya siapa dulu ya. Nanti detailnya akan saya jabarkan setelah ini. Contoh Anda pengen ngambil produk terlaris, Anda pengen tahu apa sih yang produk yang laris dijualin ya. Seperti Anda lihat di yang terlaris itu banyak bukunya Dewa, bukunya Mas Jaya ya. Tinggal Anda klik aja. Nah, ini contoh yang terlaris itu seminar buka toko langsung laris Batam, lagi laris banget ya. Dan ini di bawahnya ada buku saya yang bulan depan mau dihilangkan dari peredaran di muka bumi. Laris jadinya ya. Ini ada ya virtual padahal mahal banget, harganya 1 juta tapi laris juga alhamdulillah.
Nah, jadi yang Anda lakukan adalah Anda pilih produk mana yang mau Anda jual, terus Anda klik get yang warna hijau ini. Kelihatan ya, Dewa sama Moti kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, kalau sudah diklik, nanti akan ada muncul tulisan Taken kayak gini. Ini Taken bukan film ya, tapi artinya linknya udah diambil, ya. Nah, ini contohnya kalau keluar tulisan kayak gini, link berhasil dibuat, maka produknya sudah Anda ambil, dan setiap produk ini Anda akan dapat link ya, alamat web yang unik, artinya khusus untuk Anda sendiri. Jadi link itu tidak akan dimiliki siapapun di dunia ini, cuma Anda doang ya. Nah, di mana ngelihat link yang sudah Anda ambil, itu langsung ke bagian link produk yang ada di atasnya UB Link. Di sini dia, klik link produk, Anda akan kebawa ke semua produk yang udah Anda ambil linknya ya. Contoh yang di sini adalah poster motivasi ya. Ini saya klik detail. Di sini Anda akan langsung bisa melihat produknya apa, komisinya berapa, jumlah kliknya berapa, dan linknya ini dia. Link inilah yang Anda copy kemana-mana ya, ke Facebook, ke Twitter, ke manapun yang Anda mau. Dan di bawah ini ada marketing kitnya, ada gambarnya. Jadi kalau Anda pengen promosi, Anda bisa tinggal klik, misalnya saya pilih gambar 3, maka gambar 3 langsung terdownload. Ini dia, Anda lihat kiri. Langsung terdownload secara otomatis ke komputer saya. Kalau Anda punya blog, ini udah ada banner kita sediakan, Anda tinggal copy kode bannernya dan langsung di-paste ke blog Anda, nanti bannernya bisa langsung diklik. Canggih toh? Canggih kan? Enak ya? Ini tiba-tiba hening. Nah, ini contoh gambar yang sudah tadi di-download ya. Ini contoh gambar yang sudah di-download tadi, gambar 3, sebentar lagi loading. Jadi, nah ini dia. Jadi gambarnya sudah jadi. Ada 3 pilihan. Ini salah satunya ya. Ini contoh bagaimana poster motivasinya kalau ditempel di rumah. Cakep ya. Jadi kata-katanya, hidupmu tidak akan berubah dengan kata-kata mutiara, namun dengan menjual mutiara ya. Ini copywriting juga nih ya Dewa ya. Oke. Nah, itu contohnya. Jadi yang Anda harus lakukan tinggal membuat orang mengklik di sini. Nanti setelah orang mengklik, ada namanya cookies ya, atau data yang akan nempel di browsernya orang yang ngeklik selama 30 hari. Jadi kalau dia pun tidak beli sekarang, dia belinya bulan depan gitu ya, masih dapat komisinya, insya Allah ya. Jadi silakan promosikan link ini sebanyak-banyaknya kemanapun ya. Dan pertanyaan lagi, kenapa sih masih belum bisa closing? Nah, ini berkaitan dengan tadi yang dibilang sama Dewa ya. Oh, tapi sebelum kita lanjut ke bagian affiliate marketing yang baik, sekarang kita lagi di BNI Syariah ya, dan ini pertama di dunia ya, kartu kredit syariah ya. Jadi untuk Anda yang takut pakai kartu kredit kena riba, ini ada solusinya, kartu kredit syariah. Dan ini bisa Anda jualin ke teman-temannya ya dengan cara affiliate. Jadi untuk setiap kartu kredit yang di-apply itu ada komisinya lumayan ya, sampai 90.000. Wow, alhamdulillah. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan, Mas, saya sudah terdaftar ke UB Affiliate, Mas, tapi kok sampai sekarang belum closing ya. Ya pertanyaan saya, bagaimana Anda menjualnya ya. Setelah saya teliti semua orang yang ngomong kayak gitu ya. Ini kelihatan layar saya apa, Mati? Kelihatan. Coret-coret kelihatan ya? Ya. Nah, jadi kalau Anda kemarin ikut webinar BOM yang ketiga, di mana Moti nggak hadir kemarin ya. Kalau Anda ikut webinar BOM ketiga, di situ kita hadirkan affiliate marketer kelas dunia ya, Mas Victor. Mas Victor bilang apa? Affiliate adalah mainan perjodohan ya. Jadi kalau boleh saya gambarkan, dulu waktu kuliah ya, saya ketemu sama wanita yang cantik sekali di kantin kampus ya, cantik sekali. Karena saya tidak bisa menggambarkannya, saya gambar aja kali ya. Cantik sekali wanita itu. Saya naksir, wah gila, itu cinta pada pandangan pertama gitu ya. Saat melihat di detik itu juga, saya tahu bahwa wah ini orang akan jadi istri saya nih ya. Jadi saat saya pertama kali ngelihat wanita itu, ini orang akan jadi istri saya, cantik banget, gila, saya harus datengin, saya harus deketin dia nih ya. Apa yang terjadi kalau saat itu langsung datengin wanita ini dan langsung saya bilang, nikah yuk, apa yang terjadi? Ya, kemungkinan besar Anda akan dibilang gila, bener nggak? Wah ini orang gila nih, nggak waras nih, ini edan nih. Ya. Tapi sebagian besar affiliate itu seperti itu, bener nggak? Ya, jadi sebagian besar affiliate itu belum kenalan, belum pendekatan, udah jualan gitu loh. Wah ini beli buku BOM, ini saya contohin, ini punya bukti nyata satu ya. Saya ambil korbannya @knots, siapa sih ini Knots di Twitter ya. Untuk Knots saya mohon maaf, tapi ini cara jualan yang salah banget. Buku rekomendasi webinar soal miliaran motivatif dan fikih fatullah bla 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 bla.
Lah, follower Anda mungkin belum kenal sama Anda, belum ada bangun hubungan gitu ya. Anda tiba-tiba udah jualan aja, mention Moti dan saya dan ngasih pin BB dan nomor HP, ya mungkin ini hampir saya jamin ini mungkin sedikit banget yang nge-add pin BB Anda nih ya. Tapi mungkin karena saya sudah sebar gini mungkin ada, insya Allah ya. Tapi ya seperti itu ya, banyak sekali orang belum apa-apa, terutama online. Saya bicaranya affiliate online. Belum kenal belum apa-apa, udah ngajak nikah. Nikah yuk, merit mau nggak? Ya ini kemungkinan cuma dua, satu Anda ditolak ya, yang kedua Anda didatangin sama bapaknya atau siapa, ya mungkin banyak dipukulin kali ya, mungkin banyak ditolaknya gitu. Intinya dua ditolak ya. Jadi apa yang kita lakukan? Ya yang kita lakukan ya seperti tadi kata Mas Win, ya kita pelan-pelan ya, seperti berjodoh. Jadi saat pertama kali Anda kenalan, mungkin Anda cuma bilang, halo, bangkunya kosong nggak? Saya boleh duduk di sini nggak? Bener nggak? Modus lah ya, dikit ya. Jadi saya boleh ngobrol nggak? Oh ya, kalau di dunia, kalau kata Mas Jaya tuh di dunia NLP apa? Pacing leading ya. Jadi kita samain dulu sama dia. Jadi misalnya dia duduknya tegak, kita duduknya tegak gitu ya. Misalnya dia nggak pakai kacamata, kita pakai kacamata, kita buka kacamata kita gitu. Pokoknya kita sama-samain dulu. Misalnya dia meletakkan HP-nya di meja, kita keluarin HP di meja juga. Pokoknya sama deh. Awas memikri, Mas. Kenapa? Awas memikri, jangan terlalu cepat nantinya. Oh gitu ya, bener. Mirroringnya. Iya, kalau terlalu cepat malah berbahaya. Jadi kalau mau lebih detail bagaimana pacing leading, silakan ikut ke ICAM ya. Saya sangat rekomendasi banget Entrepreneur Camp karena kita bertiga di sini alumni ICAM ya. Harus ikut. Jadi harus ikut, wajib. Ya, ini kalau Mas Jaya ikut, Mas, ayo dong Mas, closing. Oke. Jadi tahap pertama mungkin kita ngobrol-ngobrol aja ya. Setelah ngobrol-ngobrol mungkin ya berapa hari sesudahnya mungkin bisa minta nomor HP kan gitu. Aku boleh nggak minta nomor HP ini, ada yang mau aku ajakin nih, misalnya apalah gitu, modus lah ya. Terus setelah minta nomor HP, ya kita mulai ngajakin ke mall kayak kemana gitu ya, mulai kos nggak sih siang ini, mau makan siang nggak gitu. Nah mulai gitu-gitu kan ya. Intinya mulai banyak langkahnya, dan setelah kita deket lama baru ya kita nyatakan cinta gitu ya. Nah jadi kebanyakan jomblo itu jalurnya kayak gini nih. Ya wassalam, Anda jomblo, lama banget Anda jomblo gitu ya. Tapi ini yang kebanyakan dilakukan sama affiliate menurut saya. Ya. Belum apa-apa affiliate. Belum apa-apa udah, wah ini jual buku banget, ini bukunya Mas Dewa. Gila keren banget. Ya, lu siapa kan gitu, kayak kata Mas Dewa kan. Lu siapa, lu nge-tweet gunanya buat gue apa kan gitu ya. Atau Anda juga bisa menggunakan cara lain ya. Kalau caranya saya tiru, saya ambil dari caranya syariah ya. Anda hubungin orang yang udah kenal banget sama target pasar Anda, bener nggak? Yang kenal banget sama wanita idaman Anda gitu loh, ya nggak? Anda tinggal hubungin dia, bisa bapaknya, omnya, abangnya, bener nggak? Bro, gue mau dong sama lo bro. Jadi bener nggak? Ya, jalan pintas bro, ya kan? Nah, ini untuk jomblo di luar sana, silahkan ditiru ya. Ini artinya apa? Artinya kalau Anda belum dipercaya, kredibilitas Anda masih kurang, Anda bisa meminta endorse sama orang-orang yang sudah dikenal sama target pasar Anda. Kalau ikut Yos kemarin episode kedua ya, Rico menggambarkan ya di Instagram bagaimana cara endorse ya. Jadi bisa Anda ikutin lagi. Jadi Anda bisa tiba-tiba yang nggak dipercaya langsung dipercaya gitu. Nah, ini bisa juga Anda praktekkan ya. Jadi kalau Anda pengen cepat, Anda bisa menyewa atau menggunakan jasa yang sudah dipercaya. Nah, kembali ke affiliate. Pada dasarnya, elemen affiliate marketing cuma 3 ya. Kalau kata Mas Winter kemarin, kita hanya butuh TS, apa itu traffic source atau sumber traffic, dari mana mereka datang gitu ya. Datangnya dari mana. Oke. Terus kita butuh produk ya. Produk, atau kalau dia disebut offer ya, penawaran. Offer ini kok ada tanda panahnya tiba-tiba. Terus lah ya. Offer ya, apa yang akan kita tawarkan ke target pasar kita, dan kita butuh bagaimana cara menjodohkannya ya. Susah banget sih nulis di sini. Menjodohkan. Maaf ya kalau tulisan saya hancur. Memang udah hancur, ini makin hancur nih gara-gara nulisnya susah ya. Jadi Anda tinggal cari cara bagaimana menjodohkan sumber traffic Anda ya ke produk Anda. Selesai. Affiliate marketing hanya itu ya.
Nah, copywriting itu yang hari ini Anda copy paste dari Moti dan dari Mas Dewa itu di sini. Ya. Copywriting itu di bagian menjodohkannya. Kayak tadi kata Mas Dewa, sejago-jagonya Anda menulis, jodoh paling ternama di dunia ya. Tapi kalau nggak ada sumber traffic yang datang, ini ya sia-sia kan gitu. Ya, Anda harus punya sumber traffic dan Anda harus punya produk yang bagus yang akan dibeli sama sumber traffic itu. Produk bisa langsung Anda ambil dari UB Affiliate, bener nggak ya? Jadi Anda nggak usah mikir, wah Mas saya nggak punya produk Mas, ya ambil aja dari UB Affiliate. Ada 1000 produk di sini, tinggal ambil. Anda nggak perlu cari resell, nggak perlu cari produsen, nggak perlu cari UKM apa, tinggal ambil dari UB Affiliate. Ada jual baju, jilbab, herbal, banyak banget, tinggal pilih sesuai target pasarnya. Makanya saya bilang adalah cari tahu dulu target pasarnya, jangan cari produknya dulu gitu loh ya. Nah, satu hal yang harus saya tegaskan ya dalam proses menulis buku Bom, terutama soal traffic, adalah ini yang harus Anda tekankan dalam hati, tidak ada yang namanya traffic gratis. Saya ulangi, tidak ada yang namanya traffic gratis. Walaupun di buku Bom saya tulis traffic gratis ya, tapi nggak ada yang namanya traffic gratis. Kalau Anda bangun traffic gratis, itu Anda butuh waktu. Ya, apalagi Anda yang baru mulai ya, Anda tuh butuh waktu yang lama banget untuk misalnya bangun, say, Twitter follower sampai 1000 atau sampai 2000, itu butuh waktu yang lama banget, dan dalam bisnis waktu adalah uang. Ya, jadi saran saya, kalau Anda baru mulai, langsunglah gunakan traffic yang berbayar. Oke, banyak sekali pilihan traffic berbayar sekarang, ya. Bisa itu di Facebook Ads, bisa itu di Twitter Ads, bisa itu di bisa itu di AdWords ya, dan banyak banget. Tapi kalau Mas, aku nggak punya kartu kredit Mas, punyanya rupiah, ya tadi, bayar orang yang sudah followernya banyak, ya endorsement segala macam, untuk mendatangkan traffic ke tempat Anda. Nah, setelah trafficnya datang, setelah Anda tahu dari mana sumber trafficnya, maka langkah selanjutnya yang Anda harus buat, jangan langsung jualan ya. Jangan dari sumber traffic, Anda langsung jualan, Anda harus bikin lead magnetnya dulu. Narik leadnya apa ya? Jadi jangan orang datang itu, dia nggak tahu apa-apa, dia langsung Anda tawarin produk ya, dia mental dong. Wah ini apa sih jualan ya? Dia mental. Jadi saat Anda punya sumber traffic, Anda tawarin lead magnetnya dulu. Lead magnet bisa banyak, bisa ebook gratis ya, bisa full tweet kalau Moti ya, dan bisa ya kayak gini ya, webinar ya. Dengan ikut webinar, Anda tentu tertarik dong ke sumber database lead saya kan gitu ya. Jadi ini Anda harus cari lead magnetnya untuk masukin ke database-nya, udah kayak programmer yang nulis database-nya kayak gini. Ya, database. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, baru di sini Anda bisa bangun yang namanya hubungan atau relation. Ya, baru di dalam database ini Anda bisa bangun hubungan. Halo, apa kabar? Nama saya Fikri, saya orangnya baik hati dan pemurah gitu. Apalah ya, bisa Anda jelaskan ke teman-teman. Nah, baru setelah Anda bangun hubungan, punya sumber traffic yang konsisten, datang terus setiap hari ya, dan punya hubungan yang bagus, punya database rame, baru Anda bisa kirim offer. Ya, ini prinsip dasar yang saya yakin Anda pernah dengar ya. Saya waktu ngisi workshop atau seminar, sering banget pesertanya bilang apa, Mas, saya udah tahu Mas. Mas Jaya juga sering bilang, kalau nge-tweet itu 3 kali berbagi, 1 kali jualan, 3/1 deh minimal gitu ya. Mas Dewa juga sering bilang, oh kalau jualan itu bantu orang lain, jadi harus sharing dulu. Iya, bilang, tapi nggak action, benar nggak? Ya, ini yang jarang sekali saya jumpain, orang-orang yang action. Oke. Mengetahui dengan melakukan itu adalah 2 hal berbeda. Saya ulangi, mengetahui dan melakukan itu 2 hal yang berbeda. Action yang paling gampang dan bisa Anda lakukan malam ini itu nyontek tema kita malam ini, ya. Jadi, paling gampang apa? Anda langsung daftar ke newsletternya Mas Dewa, atau langsung berlangganan ke emailnya saya, atau langsung follow Moti, terserah. Anda langsung berlangganan ke orang-orang yang sering jualan lah, kayak kami bertiga ya, pasukan Trio Lestari jualan yang namanya ya. Jadi Anda tinggal cari orang-orang yang sering jualan ya. Saya dulu pribadi saya berlangganan ke banyak sekali email, termasuk Lazada, termasuk Zalora. Buat apa? Buat menyontek. Yes. Ya, jadi apa yang saya lakukan? Saya tulis ulang, saya ulangi, saya tulis ulang. Artinya apa? Saya ketik. Jadi apa yang saya terima emailnya, saya buka Microsoft Word baru, dulu ya masih pakai Microsoft Word, sekarang pakai yang lain, atau Google Docs, atau Notepad, terserah apapun namanya. Anda buka, ya, terus Anda langsung tulis ulang, pakai tangan, diketik.
pakai pulpen dan buku juga boleh, lebih baik malah. Ya. Jadi tulis ulang. Itulah cara teknik belajar iklan paling mujarab yang sekarang mungkin jarang banget dilatih sama orang. Ya. Jadi tulis ulang. Mungkin banyak yang bilang, Mas kok konyol banget caranya? Konyol. Work ya, ini berhasil buat saya. Ya. Kenapa? Karena dengan menulis ulang ada beberapa hal yang tadinya tidak ada sadari, sekarang tiba-tiba Anda sadari ya. Anda akan tahu why, kenapa orang tersebut memilih kata-kata itu untuk berjualan ke Anda gitu loh ya. Ini susah nulisnya, maaf ya. Tolong dimaklumi tulisannya yang makin hancur, tulisan saya udah hancur soalnya jadi makin hancur lagi dengan gini. Oke, kembali ke materi. Kalau Anda menulis ulang, Anda akan secara sadar dan secara bawah sadar itu memahami, oh jadi Mas Dewa nulis ada apa tanggal 27 April? Oh, itu artinya ini ya. Jadi kita jadi memahami. Karena kita mengetahui aja tipe-tipe headline ini bilang Mas Dewa, tapi kita tidak action, kita tidak melakukan. Kalau di dunia musik, saya 12 tahun ngajarin musik ya. Jadi kalau dulu murid saya datang dulu saya ajar di Farabi ya, punyanya Pak Duki Darmawan. Saat pertama kali murid saya datang ke Farabi, yang pertama tanya apa? Mas, suka lagu apa? Misalnya dia bilang Van Halen. Oke. Kita cari lagu Van Halen yang dia paling suka dan kita akan latih sampai dia bisa main lagu itu. Titik. Dia nggak tahu, mungkin dia nggak tahu kunci C, kunci D, E minor, dia nggak tahu ya, tapi gimana caranya dalam waktu singkatnya dia langsung bisa main lagu Van Halen. Kenapa? Supaya dia bisa merasakan gitu ya. Dia bisa memirror, bisa menirukan Van Halen main kayak mana. Jadi sebelum dia tahu struktur, sebelum dia tahu tipe headline, sebelum tahu ini itu, sebelum Anda pelajarin apa itu emotional benefit, sebelum Anda pelajarin apa itu lead magnet dan lain-lain, Anda tiru aja gitu loh ya. Tulis ulang iklannya Mas Dewa, tulis ulang kulturnya Moti. Anda mungkin nggak sadar ya bahwa Moti itu jualan loh, hampir tiap hari, benar nggak Moti? Hampir tiap detik, Mas. Hampir detik, nah tuh hampir detik loh. Tapi karena Moti mengemasnya begitu, begitu menarik ya, begitu. Jadi Anda tuh, walaupun Anda tahu Anda dijualin, Anda nggak mau unfollow, kenapa? Anda tidak notice itu, wah gila. Ini bener. Tapi sayangnya orang nggak akan ngerti dijualin, Mas, karena itu jualnya jual diri sebenarnya. Alias branding ya. Benar. Jadi yang saya sarankan adalah ya daripada Anda repot-repot, Anda harus dulu. Jadi di dunia musik namanya muscle memory, memori otot. Ya, mungkin di dunia bela diri juga Anda sering dengar ya. Maaf ini kepencet malah lainnya. Ya. Ini harus tadi lainnya saya matiin dulu, nggak apa kita edit ya. Yes. Lah balik lain lagi. Ya, jadi langkah pertama menurut saya adalah setelah ini Anda action. Jadi nanti iklan-iklan Kopas yang dikirim sama Moti dan yang saya kirim dan yang mungkin nanti Mas Dewa kirim juga itu ditulis ulang. Jangan di Kopas di drag pakai mouse, jangan ya. Jangan di drag pakai mouse, diklik kanan copy terus paste, jangan. Saran saya tulis ulang kata per kata. Ini mungkin konyol, tapi percayalah setelah 2-3 hari Anda menulis ulang beberapa puluh iklan, Anda akan mulai ngerasa berbeda. Oh, jadi gini. Oh, jadi gitu. Jadi kalau Anda besoknya nulis iklan Anda sendiri, Anda akan ngerasa, otot Anda, jari-jari Anda tuh mulai kayak jalan sendiri gitu loh, secara bawah sadar ya. Karena buat saya lagi tubuh memiliki cara yang unik untuk belajar ya. Salah satunya adalah dengan muscle memory ya. Jadi saran saya adalah setelah ini Anda tulis ulang dan Anda terapkan ke affiliate Anda sendiri. Jadi untuk kalau saya pribadi prosesnya gini, contek dulu ya. Contek artinya apa? Tulis ya. Tulis baru kasih jeda waktu. Saya sih jeda waktunya biasanya 1 kali sholat ya. Misalnya nulisnya zuhur, saya berhenti sholat zuhur, nanti saya baru cek lagi tulisan yang sama itu sholat asar. Jadi saya kasih waktu jeda. Kenapa? Karena otak manusia ada namanya efek efek memori kebalikan. Saya lupa istilahnya, saya lupa penelitiannya, nanti akan saya kirim kalau saya udah ketemu ya. Jadi butuh dikasih jeda sebentar supaya otak kita tuh nendang balik ya. Baru setelahnya kita tulis ulang atau baca ulang. Jadi kita baca lagi tulisan tadi atau ini boleh dibilang edit sama aja ya. Edit. Nah, banyak kalau Anda tanya copywriter manapun atau penulis iklan manapun atau orang yang sering banget nulis iklan, kunci dari iklan yang bagus itu di editing. Bukan di penulisan awalnya. Mungkin Dewa setuju kali ya. Yup. Banget. Nah, jadi kunci di editing. Jadi setelah selesai nulis ya, jadi yang pertama jangan mikir ya, nulis aja, nulis, nyontek gitu ya. Kasih jeda sebentar, tarik nafas, tenang, gitu ya. Baru edit lagi. Wah, ini bisa diganti nih ininya. Bisa diganti itunya, bisa diganti ininya ya.
Saya sendiri sama Moti saat nulis buku bom itu berapa kali kita edit ya Mas ya? Ya 2.500 kali lah. Wah, banyak banget ya. Jadi Lebay. kuncinya semua di editing ya. Ya. Iklannya juga gitu ya. Mungkin Mas Moti masih ingat ya pertama kali kita nulis landing page ya. Yes. Itu editingnya seabrek. Saya ngedit, Mas Motinya ngedit, saya ngedit lagi, Mas Moti ngedit lagi, Mas Moti ngedit lagi. Sampai itu kita rilis. Itu banyak banget proses edit. Jadi jangan ragu buat kesalahan, terutama di proses penulisan awal di sini. Ya, jangan ragu buat kesalahan di sini. Nulis yang jelek ya, nulis sampai di mana Anda ketawa baca tulisannya sendiri. Ini kok kayak gini banget sih tulisannya ya. Jadi jangan ragu buatlah kesalahan, baru ntar diedit, baru kita publish iklannya kemanapun. Ya mungkin itu dari saya soal copywriting. Jadi intinya tadi di 3 ini ya, Anda harus punya sumber traffic, Anda harus punya produk yang sesuai sama traffic, dan Anda harus bisa menjodohkan keduanya ya. Ini aja affiliate marketing dan ini aja soal copywriting itu posisinya di penjodohan ini. Jadi tanpa traffic dan tanpa produk yang bagus, perjodohan ini mungkin tidak akan terjadi kan gitu ya. Jadi Anda comblangnya. Dan lagi yang harus saya tekankan adalah penguasaan di produk ya. Tadi David Ogilvy yang ditulis sama Mas Dewa ya, itu sebelum nulis iklan dia biasa menghabiskan 3 minggu sama produk itu ya. Saya ulangin, sebelum nulis iklan itu dia ngabisin 3 minggu sama produk itu. Jadi iklan yang paling ternama itu salah satunya iklannya Rolls-Royce ya. Pada 60 km per jam, 60 mil per jam, yang saya dengar hanya suara detakan jam di mobil, saking sepinya mobil itu. Nah, dari mana dia tahu pada saat lari segitu yang kedengaran hanya suara jam, itu kan dia udah naik mobil itu sampai 3 minggu gitu. Ya, jadi banyak banget iklan-iklannya David Ogilvy dan iklan semua copywriter yang saya tahu itu lahir dari penguasaan yang bagus banget sama produknya. Jadi bukan hanya target pasarnya, ya. Jadi target pasarnya udah bagus banget, Anda juga harus memahami produknya luar dalam, Anda harus mengalami kalau bisa, makanya Anda beli produknya, Anda alami produknya. Makanya kayak gini contohnya, saya insya Allah dalam beberapa hari ini akan mempromosikan eventnya kayak Jamil yang tribute. Saya sampai sekarang belum ngirim iklannya, kenapa? Karena saya masih memahami bukunya tribute gitu, dan workshopnya tribute. Jadi saya belum berani ngiklan, bukan belum berani ya, belum nge-blast ngiklan karena masih meresapi produk itu apa sih gitu loh ya. Jadi masih berproses. Ya kalau bisa proses jangan kelamaan ya. Nanti kalau kelamaan juga males, tapi semakin lama Anda akan semakin cepat dalam melakukan proses itu. Mungkin itu aja dari saya, Mas Moti. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan melalui Twitter ya ke webinar bom hashtagnya ya. Teman-teman yang punya pertanyaan pakai hashtag halo, suaranya masuk Mas? Halo. Masuk Mas. Suara. Oke. Sambil teman-teman yang punya pertanyaan boleh tweet sekarang dengan hashtag webinar bom. Silakan di tweet pertanyaannya, nanti kita akan bahas satu persatu. Ini kita mau ngumumin bahwasannya kita akan sekarang kita udah tahu teorinya segala macam, gimana cara praktikinnya gitu kan pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan bikin ajang buat teman-teman latihan ilmu yang kita sharing sekarang ini, nanti rekaman juga akan kita sharing juga biar teman-teman bisa refresh lagi. Nah, kita akan kasih ajang teman-teman belajar, tapi kalau di sekolahan kita belajar kita bayar, di sini kita belajarnya sambil dapat uang. Modalnya copy paste. Ya kan, enak banget kan? Copy paste doang gitu kan. Tapi catatannya tadi Kak, Mas Fikri sudah bilang, kalau copy paste doang ya, mungkin teman-teman akan dapat uang, tapi buat apa cuma sekali doang ya nggak? Mau dapat yang berulang-ulang kan? Nah, kalau mau dapat yang berulang gimana? Dilatih sendiri. Ada nanti kita akan emailkan detailnya, tapi gambarannya adalah sampai 2 minggu ke depan nanti kita akan kasih ada promo buku bom dan beberapa produk yang Mas Fikri tulis. Nanti kita akan buatkan copywriting-nya ya. Tugas teman-teman apa? Modifikasi ya. Seperti tadi Mas Fikri bilang, ada materinya, diketik ulang dengan bahasa teman-teman sendiri. Tadi kan Dewa juga udah sampaikan bahwasanya kalau misalkan bikin copywriting yang harus pakai bahasanya bahasa sendiri ya. Kalau misalkan biasa ngomongnya gue, jangan pakai saya. Kalau teman-teman tiba-tiba posting di Facebook ngomongnya, tadi biasanya gue lo apa kabar, tiba-tiba saya, Anda, orang-orang kan nolak gitu ya. Ya. Karena karakteristik follower kita beda-beda juga ya. Betul gitu. Jadi nah sebaliknya kalau misalkan tiba-tiba masuk ke grup bapak-bapak yang 30 tahun ke 40 tahun ke atas yang memang serius, tiba-tiba lo teman-teman bilang gue lo langsung ditolak gitu kan. Nah, jadi ya ini udah nggak sopan lu. Iya, nggak sopan itu. Awal-awal udah nolak, ya setnya nggak ada gitu kan.
kemudian orang udah nolak. Jadi belum apa-apa teman-teman udah ditolak sedikit duluan. Teman-teman mau bikin copywriting sehebat apapun, kalau misalkan udah strukturnya udah kayak begitu, orang akan nolak. Jadi ya nggak bakal lanjut baca gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang satu kunci tadi yang Dewa sampaikan adalah personalifikasi. Ya, itu bahasanya apa tuh? Fikinisasi banget ya. Jadi personalize buat seperti itu adalah kita ngomong sama teman-teman kita. Kalau memang pasarnya teman-teman. Kalau pasarnya senior-senior, ya ngomongnya seperti sama senior-senior gitu. Sama ibu-ibu yang ngomongnya seperti sama ibu-ibu. Pasang hormat segala macam gitu ya. Nah, kita akan kasih copywriting yang sudah matang sebenarnya, tapi anggap itu copywriting yang setengah matang. Ya, kenapa? Karena targetnya bukan dapat uang. Ya, dapat uang cuma efek aja lah. Tapi targetnya teman-teman ngerti. Teman-teman paham. Teman-teman bisa ulangi lagi ke depan. Kenapa? Karena kalau copy paste doang ya teman-teman nggak bisa ngulangi lagi, nggak tahu strukturnya gitu ya. Karena kalau misalkan teman-teman sudah bisa ngetik ulang, nanti kan teman-teman tahu, ini kalimatnya tadi nih yang Dewa bilang nih, ini headline-nya, headline-nya tipe begini nih. Bagian sini di biar orang magut-magut dulu nih. Coba lihat beberapa status yang Moti buat itu sekarang udah ada beberapa YZ di depannya. Misalnya, di Senin malam pukul 9.28 malam ini, itu orang... Mungkin kita tunjukin aja kali ya. Boleh Mas. Coba tunjukin Facebooknya Moti. Moti kali ya. Grup yang itu Mas. Di Facebook pribadi juga ada sih. Ada nggak? Kelihatan nggak? Kalau nggak... Jaringannya dipakai sama webinar nih jaringannya. Iya betul. Bentar, belajar bisnis online ya? Yang itu betul. Klik. Ya. Oke. Nah, nih. Oke, sebentar ini medium. Oke. Ya, ada situ kan. Tahun 2015 sudah memasuki separuh dari bulan kelima. Orang akan bilang dalam hati, ya, gitu kan. Ya, itu bisa dipelajari juga. Seperti yang tadi Mas Fikri sama Dewa bilang, bahwasannya ini strukturnya tinggal dipakai aja, tapi dioprek-oprek sama teman-teman gitu loh, ya. Tapi itu cuma contoh aja. Nanti teman-teman akan dapat mentahan setengah matang yang lebih terstruktur. Kenapa? Karena memang kita akan targetkan ada beberapa promo yang akan kita luncurkan dan teman-teman bisa pakai ajang itu buat teman-teman belajar dan bonusnya teman-teman bisa dapat uang gitu. Bisa balik ke yang tadi lagi Mas biar teman-teman bisa fokus. Boleh, nah selain itu nanti juga jadi gini untuk UB affiliate ya teman-teman nggak perlu bikin landing page. UB sudah menyediakan itu. Teman-teman tinggal loading, tinggal login, kemudian seperti yang tadi Mas Fikri sampaikan, dapetin linknya segala macam. Nah, teman-teman tinggal copy paste link itu nanti di copywritingnya, nanti kita tunjukin caranya. Sama misalkan ada poster, nanti kita akan kasih poster blank. Nanti Mas Fikri juga akan kasih cara yang simple banget untuk naruh link itu di poster itu, gitu ya. Ya. Jadi kalau di dunia affiliate marketing istilahnya affiliate marketing kit atau marketing kit ya. Betul. Jadi sudah ada banner-banner setengah jadi yang kita sediakan. Ya. Nanti Anda tinggal kopas dan menggunakan aplikasi editing yang nanti juga saya email ya detailnya seperti apa. Pokoknya semuanya dikasih, teman-teman tinggal pakai. Gitu ya. Oke. Nah, jadi intinya adalah di mana? Tadi Dewa sudah sampaikan. Satu, target market. Ingat target marketnya jelas dulu. Kalau misalkan memang teman-teman mau nyobain ke teman-teman Facebooknya dulu, misalkan teman-teman Facebooknya ada 1.000, 2.000, boleh ke situ. Lihat dulu pasarnya kira-kira teman-teman tuh yang enak tuh kayak gimana, ngomongin apa ya. Kebanyakan karyawan. Oke, coba ngomongin akhir bulan nih gimana, penghasilannya berapa gitu. Dibuat seperti itu pendekatannya ya. Nah, kemudian baru mainin copywriting-nya tadi. Nah, itu nanti teman-teman bisa modifikasi dari beberapa materi yang kita akan kasih gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Mas Fikri. Nanti promo yang kita buat itu adalah seputar buku BOM. Sama ada dua e-book lain yang Mas Fikri tulis, dan di situ basically kalau misalkan teman-teman memang pengen fokus di bisnis online, ini adalah paket yang teman-teman bisa pakai langsung, gitu ya. Yes. Pakai langsung. Pilihannya cuma dua sebenarnya ya. Pilihannya cuma dua. Satu, teman-teman bisa cobain sendiri, which is teman-teman akan buang-buang waktu dan buang-buang uang lebih besar, atau tinggal pakai ini aja, tinggal bayar, pakai modifikasi
coba-coba terus, ya lebih cepat gitu, lebih murah juga. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai cara yang kedua, tapi gratis, ya, gimana caranya? Lakukan UB Affiliate ini. Jadi teman-teman ikutin beli juga, latihan jualin barangnya, teman-teman dapat komisi. Malah nanti komisinya lebih gede daripada investasi yang teman-teman buat di muka gitu loh. Kurang lebih kayak gitu sih Mas Fikri ya. Sekarang mungkin bisa langsung ke tanya jawab teman-teman yang punya pertanyaan, silakan. Ya, dan intinya action. Ya tadi saya bilang banyak banget orang tahu, iya Mas saya tahu, iya Mas saya tahu, iya Mas saya tahu. Giliran ditanya, mana Pak iklannya? Belum bikin Mas. Iya, belum nulis. Betul. Ya, malas banget ya. Iya. Jadi ini klasik seperti yang kita tulis di buku BOM. Teman-teman kalau punya buku BOM nanti baca di halaman depan. Kita bilang, ya kalau misalkan udah iya keren, wah ini keren banget ya, pengen doang nggak bisa jadi apa-apa, harus dilakukan. Apakah gampang? Enggak, tapi cuma di awal doang susahnya. Tapi enak sepeda awal-awal, berat lama-lama udah ngacir sendiri otomatis gitu. Jadi cobain aja ya. Buat teman-teman sendiri. Di Twitter saya lihat ini ada yang beberapa orang kesulitan login ya. Yang kesulitan login nanti silakan hubungi support@ubusiness.com, tulisannya biasa support bahasa Inggris @ubusiness.com, dan bisa ceritakan kenapa susahnya ya. Tapi di sini saya lihat belum ada pertanyaan nih, orang kayak masih nyimak banget. Wes, ini sebelumnya ada nobar ternyata di Palu, UB Palu. Palu, keren Palu. Palu keren banget, suaranya mana nih Palu ya? Belum ada pertanyaan. Ini saya baca kayak itu tadi. Tadi ada beberapa kok Mas Fikri. Oh ya. Sebentar sambil nunggu ya. Atau mungkin Dewa ada yang mau tambahin nih sambil nunggu nih. Ya. Dewa ada yang mau tambahin sambil nunggu. Wah, nggak ada Mas. Kalau ada boleh diklik biar aku tunjukin. Ini ada dari Merapi Merbabu nih Mas. Bagaimana membangun relationship sebelum menghasilkan closing? Kelihatan nggak di situ? Bagaimana? Boleh di screen share nggak Mas ya pertanyaannya? Mendingan jangan, ntar salah klik lagi. Oh, gitu. Oke, langsung aja mungkin tadi gimana pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana membangun relationship sebelum menghasilkan closing? Nah, mungkin dari Dewa dulu mau jawab? Ya, bangun relationship ya tadi ya. Jadi intinya sebelum jualan pastikan kita bangun kedekatan dulu sama mereka. Kenapa? Karena ingat prinsipnya kalau di jualan itu entah itu offline maupun online, kita akan bisa closing sebelum kita memastikan bahwa kita dekat sama si target kita, prospek kita. Kalau misalkan offline udah jelas kayak tadi yang Mas Fikri jelasin, kayak matching mirroring, menyamakan gerakan, menyamakan intonasi, kecepatan bicara dan lain-lain. Kalau online itu lebih kepada bangun kedekatan dengan cara apa? Bisa memainkan kayak tadi ya di copywriting bisa kita mainkan juga. Teknik YSET di awal itu salah satu cara membangun kedekatan dengan mereka. Mereka ngangguk-ngangguk, walaupun misalnya di dalam nyatanya nggak ngangguk, tapi dalam awal sadar, oh iya benar, ya kayak gue ngerasain itu tuh. Tengah-tengah jalan, kalau kita udah promosi, mereka bakal langsung akhirnya transfer atau order. Nah, cuman membangun relasi tentu butuh waktu ya. Jadi jangan sampai gini, banyak orang yang main online itu pengen dapat duit instan gitu. Sekarang kita jualan, promosi langsung tiba-tiba pengen closing. Nah, ini yang jadi masalah. Butuh waktu yang panjang ya. Ini sangat berproses banget. Yang paling penting adalah kita harus tetap menjaga hubungan sama mereka. Get in touch sama mereka, terus sharing ya, berbagi, pastikan apa yang kita bagikan itu bermanfaat buat mereka. Lagi-lagi ketahui target marketnya. Nah, nanti bicara masalah kayak affiliate yang tadi Mas Fikri jelasin, di mana pentingnya copywriting, di mana pentingnya kita nyontek seperti kayak gini. Ingat ya, di affiliate UB itu kan pahami produknya sama. Ya, sama-sama fashion, sama-sama produk ebook misalkan. Produknya sama, target marketnya sama, harganya sama, semuanya sama. Kok hasilnya beda-beda? Lagi-lagi yang menentukan adalah kemampuan kita membangun copywriting yang ciamik, yang sifatnya di dalam ada unsur kedekatan dengan mereka. Ya tentunya lagi-lagi berhubungan dengan yang namanya relationship. Itu aja mungkin dari saya. Oke, Moti mungkin ada mau tambahan soal hubungan relationship? Ini, oke, gampangnya begini. Kalau di-put dalam satu kalimat, ya, sentuh hatinya, maka dompetnya akan kebuka. Itu dijamin. Yes. Sesimpel gitu aja. Kenapa? Karena semua orang, ya, oke, kalau misalnya lo bilang, lu jangan main hati ya, oke, di copywriting, ayo kita main hati gitu loh ya. Jadi kita main hati. Kenapa? Karena kalau orang udah disentuh hatinya, ya, itu ya
ya gimana ya, orang udah kalau udah cinta gimana sih gitu kan. Iya. Nah, ya, jadi kalau mau diput simpel adalah buat dia cinta sama kita. Kayak Moti kan, ya alhamdulillah banyak teman-teman yang memang mencintai Moti, terima kasih. Cinta burung. Nah, ini namanya tadi kalau headline-nya namanya klaim ya, headline nomor berapa tadi? Ya gitu kan. Nah, teman-teman manggut-manggut aja, iya gitu kan, masuk alam bawah sadarnya. Tapi intinya adalah itu, kenapa? Karena dari awal Moti itu dibuat akunnya di semua sosial media itu apa? Udah main hati aja di situ. Ketika ada yang bilang apa, didengerin, diperhatiin gitu ya. Orang kadang ya, ini ada apa ya, kesepakatan atau Jojirat ini Jojirat ya, the best salesman in the whole world, dia bilang banyak salesman tuh yang udah salah kaprah duluan, mikirnya ya jualan-jualan aja gitu ya. Nah, itu yang perlu diperbaiki sedikit. Oke, kita jualan, tapi ya jangan gitu-gitu amat lah. Apalagi kalau kita memang belum apa-apa, mikirnya duit, untung, wah gue harus closing, gue harus apa. Itu kelihatan nanti di copywriting-nya itu akan berasa. Orang meskipun nggak ketemu akan berasa itu. Tapi kalau misalnya dari awal kita tulus, oke kita mau bantuin orang nih. Kita punya produk yang kalau dia pakai ini, wah percepatan bisnisnya bisa 10 kali lipat, ini pasti enak banget, oh lu bakal senang banget nih. Nah, ketika kita sudah niatkan seperti itu, maka copywriting-nya itu akan terjiwai. Ya, tadi niatan tadi itu akan terekspresi dalam copywriting-nya. Kita sadar atau nggak sadar? Betul. Begitu, Mas Fikri. Oke, kalau saya sih pribadi, oke, ini saya langsung ke teknisnya deh. Ini contoh dashboard emailnya Yubi ya. Ini akses yang tidak pernah saya buka ke orang lain, tapi alhamdulillah malam ini saya tunjukin ke Anda sedikit ya. Ini contoh dashboard emailnya Yubi. Ini campaign yang saya kirim ke tadi pagi kalau nggak salah ya. Jadi belum semua orang buka ya, masih ada 68 ribuan lagi lah yang belum buka ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada yang sudah buka ya. Ini kelihatan yang sudah buka dan sudah ngeklik link mana yang diklik ya. Dan di sini saya karena saya menggunakan teknologi namanya Sandy, saya bisa langsung ekspor orang-orang yang sudah membuka link ini untuk kemudian saya bangun hubungan yang berkaitan sama produk yang ada di link ini gitu. Ya, jadi misalnya ini kebetulan campaign-nya tadi motivasi itu ya. Jadi saya lihat mana yang banyak diklik, yang paling banyak diklik itu produk yang ini. Kita buka produknya. Ini kayaknya produk kata-kata mutiara deh ya. Poster kata-kata mutiara, kalau nggak salah. Dan bener ya, ini dari sini, dari linknya kelihatan ini poster kata-kata mutiara. Nggak apa, nunggu loading. Nah, yang saya lakukan apa? Saya ekspor email orang yang sudah mendownload kata-kata mutiara ini, yang sudah ngeklik, maksudnya maaf, yang sudah ngeklik link kata-kata mutiara ini, dan saya bangun hubungan. Nah, ini contohnya, ini posternya ya. Saya bangun hubungan, jadi gini, Bapak tahu nggak Pak? Kalau Bapak ini gitu, misalnya gitu ya, ini contoh lah ya. Nanti Anda akan termotivasi, keluarga Anda termotivasi. Kalau pasang di kantor, karyawannya termotivasi, gini. Saya jelasin. Jadi, saya kirim beberapa email lagi yang membangun hubungan dan meyakinkan mereka bahwa Anda harus beli ini. Kata kata Moti, saya yakin poster ini walaupun sederhana ya, tapi karena ini visual banget ya, kalau Anda lihat, visual banget. Ini akan sangat membantu ke orang Indonesia yang 60% kayaknya visual ya, bener ya Mot ya, kalau NLP ya. Jadi lagi motivasi itu nggak ada yang namanya bertahan setiap hari ya. Anda harus melakukannya secara rutin setiap hari, dan poster ini bisa membantu. Ini quote-nya Mas Jaya Setiabudi, di bawahnya ada nama Mas Jaya Setiabudi ya. Jadi ini bayangkan seolah-olah kayak Mas Jaya itu lagi berada di rumah Anda terus memotivasi Anda dengan ngomong kayak gini gitu. Jadi ini akan membantu Anda untuk memotivasi Anda tiap hari. Itu yang saya lakukan biasanya. Dan untuk orang-orang yang berhenti berlangganan, ini kalau Anda perhatikan ada 136 orang berhenti berlangganan ya. Ini biasanya akan saya kirim email ya, membangun hubungan lagi, kayak contoh nanya, maaf kenapa berhenti, atau ada sebuah landing page yang menyatakan ya membuat mereka nanti untuk kemudian berlangganan lagi. Jadi hubungan buat saya sih hubungannya ada dua arah, satu ke orang yang sudah positif, ini orang yang udah buka, dan ke yang responnya negatif ya, orang yang berhenti berlangganan. Jadi ini dua perlakuannya tentu saja berbeda, dan lagi yang nggak ngebuka ini tentu saja perlakuannya berbeda, dan yang udah ngeklik link perlakuannya berbeda. Jadi saya komit sama diri saya, setiap hari saya akan membalas
semua email yang dibalas. Jadi misalnya saya nge-blast gitu ya, ada yang balas email saya akan komit ngebalas email tersebut selama itu relevan, ya. Yes. Tapi kalau email yang nggak relevan, misalnya Mas, saya dapetin duit, gimana caranya Mas? Atau mau dapetin modal usaha, gimana caranya? Itu tentu saja tidak akan saya balas biasanya, karena ya lagi nggak relevan. Ataupun kalau saya balas, biasanya akan saya kasih motivasi atau produk apa yang akan membuat dia balik lagi ke topik email itu atau balik lagi berkomunikasi dengan saya seperti biasa. Mungkin itu aja. Ya. Ada pertanyaan lain mungkin ya, Mas Moti? Lagi dari ini Syahril, dia bilang untuk konsultasi langsung agar bisa jualan UB affiliate kemana ya? Nah ini aku jawab, Mas Fikri, nanti di grup yang udah join ke grup belajar bisnis online bareng Bang Moti, nanti akan dibikin satu postingan di sana khusus buat kita pantau dan teman-teman bisa tanya jawab di sana langsung. Kalau misalnya yang belum join, search aja di Facebooknya belajar bisnis online bareng Bang Moti. Nanti di situ tinggal klik join aja. Nanti di approve, teman-teman bisa ngoprek-ngoprek semua materi yang ada di sana. Nanti khusus ada satu postingan buat teman-teman tanya jawab tentang program yang akan kita luncurkan 2 minggu ke depan. Gitu ya, gampang aja, nggak usah ribet-ribet jadinya. Ini kejawab ya. Ada pertanyaan berikutnya, Mas. Bagaimana memaintain target market yang sudah ada dari Maisha Butik? Bagaimana susah nulisnya? Ini nanti tentang branding nanti kita omongin lagi ya. Ini susah disebut, susah. Mendingan diganti lagi ya. Nah, bagaimana memaintain target market yang sudah ada? Silakan, siapa dulu yang mau jawab? Siapa, Dewa kali? Sok aja duluan, bentar. Loading. Oke, memaintain target pasar. Kalau saya pribadi sih memaintain, artinya ini audiens yang sudah ada ya, artinya Mas, artinya sudah jadi audiens kita ya. Ya. Nah, kalau saya pribadi, saya punya prinsip kayak gini. Jadi kalau bisa, ini kelihatan di layar saya Mas belum ya? Oh, maaf, saya belum screen share. Lupa maaf. Entire screen share. Oke, udah kelihatan ya, Mas Moti ya? Yes, lanjut Mas. Oke, nah kalau saya pribadi sih, saya akan komitmen ya, saya akan promosi via email itu biasa seminggu 3 kali, ya. Jadi saya pribadi sih istilahnya gini, harus ada setiap hari kontak yang Anda lakukan ke target pasar Anda yang sudah ada sekarang, ya. Pasar Anda itu bisa aja ngumpulnya di Facebook, bisa aja ngumpulnya di Twitter, ya. Bisa aja ngumpulnya di email. Terserah, kalau karena saya mayoritas banyak di email, maka saya porsinya tentu saja banyakin email, dan saya sekarang kalau Anda perhatikan kurang banget di Twitter, ya. Karena target pasar saya banyak di sini. Ya. Saran saya sih, setiap hari Anda lakukan, kalau di dunia marketing namanya touch point ya. Anda berkomunikasi dengan setiap touch point ini setiap hari, ya. Jadi hari ini Anda di Facebook ya, besok di Twitter, atau mungkin ya setiap hari di semuanya gitu loh ya. Saran saya sih setiap hari di semuanya. Yang bilang nggak sempet nulis Mas, nggak sempet ngeblog Mas, nggak sempet posting sharing di Facebook kayak Mas Dewa. Loh, kamu pikir Mas Dewa apa sempet? Itu yang selalu saya tanya gitu ya. Yang nanya, Mas nggak sempet tuh kayak Mas Z tiap hari sharing, tiap nge-tweet. Lu pikir Mas Z sempet? Itu pertanyaan saya gitu. Nggak sempet ya. Mas Z itu sibuk banget, jauh banyak banget, tapi itu dipaksain ya. Karena kita udah komit nge-tweet setiap hari ya. Moti jangan tanya mana sempet nge-tweet setiap hari, bener nggak mau deh? Nggak sempet, ini mau webinar aja nggak sempet ini. Harus. Ini harusnya kita olahraga. Itu kalau Anda perhatikan, ini saya syuting kameranya Dewa. Nah, itu Anda perhatikan, ini Dewa lagi di hotel loh. Ya, bayangin. Ini lagi di hotel, besok mau sharing ya Dewa ya? Iya. Nah, kalau ditanya apakah Dewa sempet, ya Dewa nggak sempet, bener nggak? Ya, nge-tweet tiap hari, ya mana ada kerjaan Dewa, bener ya nggak sempet. Dewa lagi sama AA, BC, TD, atau ya. Dan lagi orang yang mungkin kayak Dewa, kayak Mas Jaya, kayak Moti ya, mungkin juga kayak saya ya, kami bisa aja mungkin mendelegasikan sharing-sharing ini ke tim, bener nggak ya? Bisa ya. Yes, tapi ya lagi, karena sudah komit, kita tadi niatnya mau, saya pengen yang ada di email list saya terbantu dengan produk saya. Kayak tadi Dewa niatnya, kalau saya petik quote-nya Dewa apa?
jualan adalah proses membantu orang lain yang dibayar ya, Dewa ya. Kegiatan membantu orang dibayar ya. Sama juga kayak Mas Moti ya, sering dipaksain. Jadi intinya adalah komitmen. Jadi jangan bilang nggak sempet. Kalau Anda bilang nggak sempet, balik lagi bilang nggak sempet ke saya setelah Anda berhenti nonton TV, setelah Anda berhenti Facebookan tiap pagi, ya lihat Facebook tiap pagi, udah Anda berhenti semua kegiatan itu, Anda balik lagi saya bilang nggak sempet coba. Ya. Kalau Anda masih nonton TV, masih kepoin mantan di Facebook, terus ngomongin nggak sempet lah ya. Janganlah, ya, oke. Saya pribadi sempet ya itu saking udah hebohnya, ya. Dulu sempet sampai maksain diri itu kemana-mana naik Damri supaya di jalan bisa ngeblok gitu loh. Yes. Ya, kenapa? Karena kalau saya nyetir saya nggak bisa ngetik, benar nggak? Ya. Tapi kalau saya di Damri dengan saya itu laptop saya baru Lenovo jelek gitu doang ya. Yang baterainya cuma tahan sejam, saya tahu baterainya tahan sejam, jadi gitu saya buka laptop, saya punya waktu sejam untuk beresin satu artikel blog gitu. Ya. Tapi ya itu tadi karena udah komit, saya harus beresin artikel blog hari ini, maka saya akan ngeblok gitu. Ya. Jadi pertanyaannya bukan hari ini ngeblok nggak ya, bukan gitu. Tapi apa artikel blog yang akan saya tulis hari ini gitu. Ya. Sama pertanyaannya kayak email. Saya nggak akan tanya lagi hari ini email apa enggak. Tapi hari ini mau email apa? Hari ini mau posting apa ke Facebook? Hari ini mau ngiklan apa di Facebook yang berbayar misalnya. Hari ini mau ngiklan apa di Facebook, Twitter. Itu tiap hari saya lakukan. Jadi, begitulah cara Anda melakukan komitmen membangun atau menjaga hubungan ke target pasar Anda setiap hari. Karena gini, di dunia musik, itu dulu kalau nggak salah Miles Davis ya, atau John Coltrane, nanti tolong yang tahu musik jazz, tolong ingetin saya, itu pernah bilang gini, kalau saya satu hari nggak main musik, maksudnya nggak main saxophone, yang mereka pemain saxophone dan trompet, kalau saya hari ini nggak main phone, saya bisa nilai gitu, permainannya berubah. Kalau saya 2 hari nggak main saxophone, itu teman-teman band saya dan guru saya bisa nilai. Kalau saya 3 hari nggak main saxophone, itu satu dunia bisa nilai. Keren. Artinya Pak, jangan miss 1 hari pun Anda tidak berkarya, jangan. Ya, dunia udah terlalu banyak isinya dengan orang yang mendownload terus kerjanya. Sekali-sekali Anda mengupload lah ya. Jangan cuman memanen sawah dulu, memanen sawah mulu kan gitu ya. Sekali kita nanam gitu loh ya. Dan kalau Anda terbiasa nanam tiap hari, maka Anda akan ngerasa kalau Anda nggak nanam hari ini tuh apa ya yang kurang ya gitu. Kayaknya tuh hampa ya, duka lara gitu ya, sedih lah pokoknya ya. Ya itu mungkin dari saya ya. Dari Dewa atau Mas Muti mungkin ada yang mau tambahin? Ya. Tergantung ya, kalau untuk maintain itu tergantung ini juga ya. Jadi nanti kita memang harus mengelompokkan juga, kayak yang tadi Mas Fikir lakukan. Harus mengelompokkan itu orang-orang itu dalam kategorinya memang udah beli atau belum. Atau kondisinya memang udah beli. Yang ada yang belum beli, ada yang udah beli, ada yang udah beli dan balik lagi, ada yang udah loyal banget sama kita, ini tergantung. Dan setiap media kita buat kategori khusus untuk itu. Di email ada yang lain, di BB ada yang lain, di Facebook ada yang lain. Itu tergantung. Nah, tentu pendekatannya bakal beda-beda. Yang pasti memang benar ya, kita harus komitmen untuk menjaga mereka, sharing ke mereka, dan yang pasti itu anggap mereka sebagai teman kita, itu aja. Ya, sharing terus-terusan, ya, edukasi terus-terusan, walaupun bisa jadi hanya sekedar say hi aja, itu dilakukan. Yeah. Anggap teman, ya, jangan anggap pembeli, ya. Orang butuh teman, bukan orang butuh pembeli, penjual, maaf. Penjual, ya. Yeah. Nah, ini sebagai tambahan ya. Nah, saat webinar aja Dewa sempet share loh. Nah, tadi saya tunjukin ya. Ini saya tunjukin di Facebook. Ini, Dewa lagi webinar loh, bayangin ya. Dewa lagi ngisi webinar sama kita. Dewa sempat posting ya ke grup Jago Jualan tentang Jefferly ini ya. Jefferly. Ya, tentang eventnya Jefferly. Jadi, ya lagi alasan Anda apa gitu loh, ya. Saya nggak yakin Anda sibuk-sibuk amat gitu, enggak ya. Saya nggak yakin Anda lebih sibuk dari Moti, enggak. Lebih sibuk dari Mas Dewa, enggak ya. Jadi alasan Anda apa? Kalau Anda masih bilang Anda nggak sempet, ya lagi kayak saya bilang, Anda balik lagi ke saya setelah Anda berhenti nonton TV ya, berhenti BBM-an atau ngelain di grup yang nggak ada juntrungannya ya, baru Anda balik lagi bilang nggak sempet gitu ya. Saya yakin Anda udah sempet di situ ya. Gimana mungkin Mas Moti yang mau tambahin? Udah Mas, udah clear ya, kayaknya udah clear. Ini ada pertanyaan berikutnya ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Boni Permana. Ya. Pertanyaan simpel sih. Apakah ada cara mendapatkan traffic source yang besar tanpa kartu kredit? Oh banyak dong ya.
Di buku BOM banyak sih sebenarnya Mas Moti ya. Iya, silakan baca di situ aja ya. Lengkap ya bacanya. Jadi silakan baca ke buku BOM, di situ banyak banget sumber traffic yang bisa kita bayar pakai rupiah, banyak banget ya. Ya. Bab 2. Oh ya, kenapa? Bab 2 kalau nggak salah. Iya, benar-benar banyak banget sumber traffic itu berlimpah banget ya. Dan kalau Anda pengen salah satu sumber traffic dengan rupiah terbaik itu, saya akan jabarin minggu depan, maaf hari Rabu kita ada webinar lagi bareng Gazan yang punya Zanana. Nah, dia akan ngajarin bagaimana caranya endorse artis. Wah, menarik banget ya. Jadi nanti tunggu informasi dari saya. Ini ada pertanyaan ya, Mas Moti ya? Ya. Kadang promosi yang dibuat dan closing kadang tidak target, harus sekian malah kurang dari target tersebut. Itu bagaimana? Ini pertanyaan gimana sih? Bingung. Coba lihat lagi. Ini proses hipnosis juga kan, membingungkan. Ini betul. Ini luar biasa Milton modelnya. Milton model ya. Kadang promosi yang dibuat dan closing kadang tidak tertarget, harus sekian malah kurang dari target tersebut. Itu bagaimana? Bagaimana kalau kita ganti pertanyaannya kan gitu ya? Ya, jadi kurang lebih kan gimana kalau misalkan targetnya nggak tercapai gitu kali ya? Ya. Jadi gini, pada dasarnya gagal itu nggak ada, yang ada cuma feedback bahwasanya oke, kalau saya melakukan ini ternyata hasilnya ini. Jadi ya kita lihat lagi copywriting kita, targetnya udah pas atau belum, disesuaikan lagi. Kenapa? Karena yang penting, kembali lagi, yang penting bukanlah closingnya, tapi yang penting adalah skill kita naik. Ya kan kita tahu, di sini tadi saya bilang begini. Ini mungkin headline-nya perlu diganti lagi. Tadi kan Dewa udah sampaikan tentang cara bikin headline. Coba pakai headline yang lain, mungkin lebih oke lagi. Mungkin headline-nya malah nggak termasuk salah satu headline yang menarik. Headline-nya terlalu basi. Jadi orang udah baca headline-nya aja udah nggak buka gitu ya. Gitu. Jadi lihat lagi. Atau mungkin harganya nggak masuk ke target pasarnya gitu loh. Banyak sekali komponen-komponen yang bisa dilihat. Tapi intinya apa? Nggak ada yang namanya gagal. Yang adalah feedback. Bagaimana kita menyesuaikan lagi, tes ukur lagi, oke sebentar, yang ini hasilnya begini. Coba kalau saya rubah ininya, hasilnya bagaimana gitu loh. Itu aja sih basically. Di online marketing nggak ada namanya iklan yang gagal, yang ada adalah speed testing. Betul, speed testing. Speed testing yang ada itu. Ya mungkin ada yang mau tambahin soal target tidak tercapai? Target ya? Ya ini tadi sama sih, kalau targetnya ya intinya mau nggak mau, memang kita harus dibuat ngotot ya. Ketika kita nggak bisa mampu capai targetnya, ya buatlah fleksibel mungkin diri kita. Kalau misalkan kayak posting Facebook gak ngefek, ya pakai yang coba bayar Facebook Ads. Atau misalkan pakai Twitter lah, atau pakai email dan lain-lain. Jangan terlalu kekeh dengan strategi itu. Soalnya saya banyak lihat kata orang, ini tuh paling bagus. Kata orang, ini tuh paling bagus. Katamu, ya, omsetmu piro gitu kan. Segitu doang, gitu aja udah bangga gitu kan. Cobalah belajar. Terus belajar ya, fleksibel terhadap caranya, strateginya, tapi target buat ngotot. Nah, masalah evaluasi tadi benar kata Moti, itu pun yang sering saya lakukan, termasuk kayak pas kemarin launching buku atau launching produk baru, salah satu evaluasi yang saya lakukan selain masalah copywriting, terus target market, bahasa dan segala macam, adalah masalah timing. Ya, ini penting banget. Bahkan saya kemarin sempat ngundur 2 kali untuk pre-order itu, ngundur 2 kali karena saya melihat timingnya nggak pas. Bagaimana cara tahunya? Anda bisa nge-share. Anda bisa tahunya ketika melihat respon orang-orang pada saat woro-woro. Nah itu ya, sering saya sama Moti ngelakuin itu, sebelum jualan itu benar-benar di awal tuh dibuat penasaran, dibuat curious ya, dibuat segala macamnya, supaya orang-orang pas hari H-nya kita jualan, ada yang nyaut, ya, ada yang nangkep tuh umpan kita gitu. Jadi semuanya emang harus dievaluasi. Kalau orang nanya, Kang Dewa, copywriting bagus gak? Kang Dewa, ini bagus gak gini-gini? Saya bilang nggak tahu. Loh kok nggak tahu? Ya nggak tahu. Bisa jadi menurutku bagus, target market gak ada yang beli ya. Atau misalkan menurutku gak bagus, target market banyak yang beli, gantung. Bisa jadi saya bukan target marketmu gitu. Terlalu subjektif saya bilang itu bagus. Sekali lagi yang bisa membuktikan adalah tes dan ukur. Action. Jadi semua yang ada di kepala kita adalah asumsi ya. Yang kenyataan itu ada di pasar gitu. Yes. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Nambah pin BB yang tertarget bisa? Tanda tanya. Caranya tanda tanya. Nah, siapa mau jawab duluan ya? Mungkin Mas Moti atau Dewa? Pin BB tertarget? Pin BB ya. Itu udah jelas tuh di buku tuh yang tebel tuh. Iya. Apa judulnya apa? Tembus omset 100 juta beli. Wah, buku itu harus beli tuh.
Itu ada Iya 11 benar-benar. cara nanti di sana kalian bisa baca. Itu dari mulai kita melakukan yang namanya saling promo dan lain-lain. Tapi ada memang satu yang targeted banget yang sering kita lakukan sekarang, itu dengan cara nggak cuma dari BB ngandelnya. Jadi kita pakai Facebook Ads, ya kita sasar interestnya yang memang sesuai dengan apa yang kita jual. Nanti ujung-ujungnya call to action-nya masuk ke pin BB. Nah yang masuk udah Benar. jelas tuh yang pasti tertarget. Itu yang sering kita Yes. lakukan juga. Tapi Oke, ada mantap. sebagian cara lagi, nanti bacalah yang buku merah tuh. Nah, ada di Ubistore ya, silakan ke store Ada. ubis.com. Itu nomor Ada satu. masih ya, salah satu yang sering terlaris tuh ya. Kayaknya kitabnya BBM deh itu ya. Oke, Mas Moti ada mau tambahin mungkin? Enggak lanjut Mas. Oke, kita coba cari pertanyaan terakhir kali ya, Yes. sebelum kita tutup. Ini pertanyaan yang aneh banget tadi. Nggak ada lagi kayaknya ya. Ini tadi ada pertanyaan sih, tapi kayaknya kurang sebentar. Kurang berisi. Oke deh, karena waktu kita sudah mepet banget, Ya, mau mepet habis, juga udah pas. mau jam 10 ya. Dan penonton kita juga kayaknya udah banyak yang kelelahan ini ya. Sampai komentar juga malas. Oke, mungkin kita sudahi dulu dan sebelum kita tutup mungkin dari Dewa duluan deh, ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman sebelum kita udahan? Ya intinya kalau kawan-kawan pengen bisnisnya tumbuh, misalnya naik, jangan pernah berhenti belajar. Kalau udah belajar, jangan lupa praktek. Ya. Jangan Yes, cuma ahlul workshop, ahlul seminar, pembeli buku, ya. baca e-book, tapi nggak pernah praktek. Seimbangan, intinya itu. Tekun Banyak gila-gilaan, tuh, tekun gila-gilaan, udah, itu aja. banyak tuh ahli workshop tuh. Ya. Action workshop yang kurang. Mas Moti ada yang mau tambahin sebelum kita udahan? Ya, follow up dari webinar ini akan ada di grup ya, grup Facebook. Sekali lagi cari aja belajar bisnis online bareng Bang Moti. Nanti kita akan Dan di follow email up. Ya, di email juga nanti kita akan email detailnya. Pokoknya teman-teman kembali lagi harus ya, kudu ya. Tapi nggak kudu-kudu juga sih, nggak harus-harus juga. Karena ini buat teman-teman sendiri juga, nggak ngaruh ke kita juga. Teman-teman action nggak action ya kitanya nggak ngaruh ke kita juga ya. Tapi ngaruhnya ke siapa ya? Ngaruhnya ke teman-teman sendiri gitu ya. Teman-teman sendiri, masa depan sendiri, kantong teman-teman sendiri. Jadi silakan teman-teman pilih sendiri mau actionnya secepat apa. Gitu aja Mas. Oke, wah mantap. Terima kasih sebelumnya Dewa dan Mas Moti udah Yes Dewa, thank you ya waktunya. Lu, ya mau terutama Mas Dewa nih yang udah dari jauh-jauh dari pinggir laut. Ya. Kayak tadi saya bilang yang di pinggir laut beda Mas yang nungguin biasanya. 3 hari turut-turut tinggi sini lumayan lelah ya. Ya. Oke, kalau boleh saya simpulkan malam ini, ya kesimpulannya adalah dari copywriting kita ini adalah action dibanyakin ya. Jadi pola itu ada. Kayak tadi Dewa bilang, pola headline itu ada, pola copywriting itu ada, pola target pasar itu ada ya. Dan tadi Mas Moti bilang apa sih cara menyentuh hati orang itu semua ada caranya ya. Tinggal kita mau atau enggak menjalankannya. Seperti saya bilang, mengetahui dan melakukan itu dua hal yang berbeda ya. Anda bisa tahu semuanya, tapi kalau Anda nggak jalan, ya sama aja. Saya petik kata-katanya Bruce Lee yang sering dipakai sama Mas J. Saya lebih takut sama orang yang menguasai satu tendangan tapi dilatih 10.000 kali daripada orang yang memiliki 10.000 tendangan tapi masing-masing hanya dilatih satu kali. Jadi artinya apa? Fokuslah ke satu hal yang Anda cintai, yang Anda sukai, dan kembangkanlah di situ ya. Saya Fikri Fatullah mewakili Motivatuit dan Dewa Keproyoga. Mohon maaf kalau yang kami sampaikan bertiga Trio Lestari ini ada salah-salah ya. Kehilafan itu miliknya manusia, keilmuan itu miliknya Allah. Saya mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Dan sampai ketemu di webinar-webinar yang lain. Yes. Dan pantengin email Anda. Ada email dari Moti, ada email dari saya, dan ada email dari Dewa ya. Nanti siapa tahu saya akan akan kirimkan ke Anda. Dan lagi email itu bisa Anda balas, saya akan balas insya Allah. Dan saya akan bimbing Anda sampai insya Allah bisa jualan sesuai dengan materi malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.